Muka gue jiplakan nyokap gue banget. Muka yang bener-bener memancarkan aura orang kaya lama alias old money. Tapi malah si tuan muda palsu Caleb Vance yang nempatin posisi anak sulung dan hidup super mewah di keluarga Vance selama bertahun-tahun. Hari ini adalah hari pertama gue menginjakan kaki lagi di rumah ini. Begitu gue masuk, si Caleb dengan songongnya nunjuk gudang berdebu dan nyuruh gue tinggal di sana. Gue bahkan gak sudi ngelirik dia. Gue langsung jalan, ngelewatin dia gitu aja dan masuk ke kamar utama miliknya yang paling mewah. Ngelihat ini, si kepala pelayan Alfred langsung panik dan lari nyamperin gue. Tuan Julian, tolong segera keluar. Ini kamar tuan muda. Tanpa izin dari dia, nggak ada yang boleh masuk. Gue cuman ngasih senyum sinis yang dingin ke Alfred. Buka, mata lo lebar-lebar dan lihat baik-baik, Pak Tua. Siapa tuan muda asli di keluarga Vance? Maksud lo? Gue yang punya hak penuh baru balik cuma buat ngebiarin barang tiruan kayak dia tetap duduk di tahta gue. Dengar omongan gue, si Caleb langsung pasang akting nangis. Dengan air mata berlinang, dia masang muka melas. Dia tahu betul kalau mau bertahan di sini, dia harus ngejadiin rasa kasihan semua orang sebagai senjata. Kak, suaranya gemetaran. Kenapa kakak kayak gini? Bukannya kamar yang disiapin Alfred udah cukup bagus? Aku tahu kakak nggak suka sama aku. Tapi kakak nggak perlu mempersulit para pelayan. Kata-kata munafik ini ngingetin gua sama nasib tragis pemilik tubuh asli, cowok yang dimanipulasi sama dia dan mati, mengenaskan bahkan tanpa jasad yang utuh sedikit pun. Gua malas dengerin bacotan dia selanjutnya dan langsung gua potong. Simpen aja air mata buaya lo itu buat orang yang peduli. Trik murahan itu nggak mempan di gua. Kamar ini didesain khusus sama kakak sulung buat pewaris asli. Gua cuma ngambil balik apa yang emang punya gua. Emang salah? Sedangkan lo cuma barang KW murah, kok tebel muka banget masih tinggal di sini? Tanpa nunda waktu, gue langsung nyuruh kepala pelayan Alfred buat ngebuang semua barang si Caleb keluar. Gue nggak mau ngelihat satu pun sampah yang bukan punya gue ada di kamar gue. Alfred ragu dan cuma diem terpaku. Suara gue langsung berubah sedingin es. Lo kerja buat keluarga Vance. Lo harusnya tahu darah siapa yang mengalir di nadi keluarga ini. Jadi, sebenarnya lo harus dengerin perintah siapa? Alfred cuman bisa masang senyum canggung yang dipaksain sebelum nyuruh para pelayan ngeberesin barang-barang Caleb. Caleb langsung gertakin gigi karena murka, dia buru-buru maju buat ngehalangin mereka. Gak ada yang boleh nyentuh barang-barang gue. Ini dari Paris, dibeliin sama kakak kedua. Dan jam tangan ini didesain khusus buat gue sama dia. Apa lo gak takut gue aduin ke papa sama mama? Aku tahu kakak benci aku, tapi aku juga korban di sini. Masa lalu gak bisa dijelasin cuma pakai beberapa. Plak, sebelum dia sempat nyelesain cerita melasnya, gue langsung mendaratkan satu tamparan keras tepat di mukanya. Gue maju selangkah, nyengkerem kerah bajunya, dan narik kencang. Sret! Setelan jas mahalnya yang dijahit khusus langsung robek di bagian tengah. Caleb langsung kaku karena panik setengah mati, gak berani gerak sedikit pun. Kepala pelayan Alfred langsung buang muka, pura-pura gak lihat apa-apa. Kalau lu masih nekat, tinggal di sini, dan bikin rusuh, ancam gua dengan suara berat, jangan salahin gua kalau gua sendiri yang bakalan ngebuang lu keluar dari pintu depan. Caleb gemetaran di bawah tatapan gua yang mengerikan. Baru seminggu yang lalu gua, atau lebih tepatnya Julian yang asli, bahkan gak bakal berani natap matanya. Tapi sekarang gua seolah-olah berubah total jadi orang yang bener-bener berbeda. Gak berani cari masalah lagi. Dia megangin jasnya yang robek dan langsung ngibrit ke atas menuju kamar tamu. Para pelayan di sekitar yang lihat kejadian ini langsung saling berbisik. Beberapa dari mereka yang tadinya punya niat jahat sama gua mulai merasa ciut. Pewaris asli keluarga Vance udah balik dan yang jelas dia bukan tipe orang lemah yang gampang ditindas kayak si Caleb palsu itu. Gua nyuruh Alfred buat ganti semua furnitur yang udah disentuh sama si Caleb. Gak lama kemudian barang-barang baru pun dateng. Gue bahkan gak sudi ngelihat barang-barang itu. Begitu para pelayan pergi, gue diam-diam ngerapalin mantra pemurnian. Asal kalian tahu, sebagai seorang dewa tertinggi yang bertransmigrasi ke dunia ini, gue tahu seluruh alur ceritanya secara detail. Nama asli dari pemilik tubuh ini adalah Julian Vance, pewaris sah dari keluarga Vance, keluarga paling tajir melintir di kota Crown. Tapi tepat setelah dia lahir, pengasuh jahat bernama Martha menukar dirinya. Martha bawa anak kandungnya sendiri, si Caleb, masuk ke keluarga Vance, sementara pemilik tubuh asli,
dikirim balik ke kampung halamannya yang terpensil, ngerasain penderitaan yang gak kebayang susahnya. Pengasuh ini sama sekali bukan orang baik-baik, ditambah suaminya juga penjudi kelas kakap. Sementara itu, Caleb hidup layaknya pangeran di keluarga Vance, dimanjain habis-habisan. Kepala keluarga Vance sendiri udah punya 4 anak perempuan, jadinya dia sayang banget sama anak laki-laki bungsunya ini tanpa batas. Keempat kakak perempuannya juga manjain dia, sampai dia nggak bisa mandiri sama sekali. Semua ini baru berubah pas liburan musim panas, waktu Julian yang asli datang ke kota buat nyari Martha. Pas banget waktu itu adalah hari ulang tahun kakek Vance. Waktu kakek ngelihat Julian, anak cowok yang mukanya mirip banget sama anak-anak perempuannya, dia nggak bisa diem aja. Setelah serangkaian penyelidikan, kebenaran pun akhirnya terungkap. Anak-anak itu ternyata udah ditukar. Kakek Vance bersikeras buat bawa pulang Julian ke rumah. Julian penuh harapan sama keluarga barunya ini, karena dia nggak pernah ngerasain kasih sayang di rumah lamanya. Tapi dia nggak tahu kalau itu justru awal dari mimpi buruk. Semua orang di rumah itu benci sama dia, termasuk kakak-kakak kandungnya sendiri. Akhirnya, Julian mati di atas meja operasi kakak perempuannya yang keempat. Itu semua adalah ulah jebakan si Caleb. Karena takut kehilangan hidup mewahnya, Caleb pura-pura sakit dan ngaku kalau dia kena anemia parah dan butuh donor ginjal. Ajaibnya, kecocokan yang sempurna itu nggak lain dan nggak bukan adalah Julian. Untuk pertama kalinya, Julian ngerasain sedikit kehangatan dari keluarganya tanpa sadar kalau mereka cuma ngincer ginjalnya. Julian kehilangan segalanya. Gak ada satupun yang bisa ngelihat kedok munafik si Caleb. Dia mati dalam keputusasaan di atas meja operasi, bahkan tanpa dapat pemakaman yang layak. Keluarga Vance bersukaria atas kesembuhan si Caleb, sedangkan Julian dicap sebagai orang yang kejam dan egois. Bahkan kakek Vance yang dulu ngedukung dia pun nganggep dia terlalu sombong. Keluarga Vance benar-benar diacak-acak sama si Caleb. Tapi sekarang gue udah ngegantiin. Julian, istirahatlah dengan tenang batin gue. Gue bakal nuntut keadilan buat lo. Sambil jalan ke kamar mandi, gue perlahan nuangin air mata air spiritual berumur 10.000 tahun ke dalam bak mandi. Pas gue keluar, kulit kasar gue yang tadinya rusak gara-gara kebakar matahari langsung berubah jadi putih bersih, glowing, dan mulus tanpa celah. Gue memancarkan aura dingin, misterius, dan bangsawan kelas atas. Ngelihat baju-baju yang udah disiapin, gue langsung senyum sinis. Tampaknya si Caleb masih belum kapok juga. Menurut alur cerita aslinya, malam ini bakalan ada perjamuan keluarga buat menyambut kembalinya pemilik tubuh asli. Caleb pura-pura baik dengan milihin setelan jas warna ngejreng buat dia. Pemilik tubuh asli nggak tahu kalau setelan itu malah bikin kulitnya kelihatan dekil dan kayak orang udik. Parahnya lagi, jas itu udah disabotase. Pas Julian naik ke panggung, pas mau ngomong, jasnya bakal langsung robek dan bikin dia jadi bahan ketawaan. Tapi, cuma dengan sekali lambaian tangan gua, benang-benang jas yang sengaja dirusak itu langsung balik mulus lagi. Sempurna banget. Buat si Julian yang dulu, jas ini kayaknya nggak bakal cocok sama badannya. Tapi setelah gua pakai air spiritual, pas jas ini nempel di badan gua, warnanya yang mencolok malah makin nonjolin aura gua yang luar biasa keren. Pas banget di badan, kayak emang dijahit khusus buat gua, tanpa celah sampai ke detail terkecil. Pesta malam ini penting banget, sebuah kesempatan buat keluarga besar, fans buat ngakuin keberadaan gue sebagai pewaris yang sah. Pas banget di saat itu, si kepala pelayan berdiri di luar pintu, kelihatan canggung dan bingung mau ngomong gimana. Caleb jalan nyantai sambil masang senyum sok polos. Alfred, ada masalah ya? Gak ada yang serius kok, Tuan Muda Caleb, cuma soal pesta malam ini. Tuan Besar nyuruh saya nyari guru etika buat Tuan Julian, tapi gurunya gak bisa dihubungin. Pas denger ini, mata Caleb langsung berbinar penuh, niat busuk. Alfred, kan banyak banget yang harus disiapin buat pesta. Kakak kan udah pulang, jadi serahin aja urusan pelajaran etika ke aku. Gampang kok, tenang aja. Alfred ngangguk terus pergi. Caleb langsung masang seringai licik. Gua tahu persis apa yang lagi terjadi di luar, dan gua malah makin gak sabar nungguin pesta itu. Masih ada waktu 1 jam lebih sebelum acara dimulai, tapi di lantai bawah udah berisik banget. Langkah kaki yang buru-buru kedengeran gema, dan tiba-tiba pintu kamar gue digedor, kasar banget. Gue buka pintunya pelan-pelan. Belum sempat gue ngomong apa-apa, orang itu langsung nyembur gue pakai berbagai makian. Dia adalah Chloe Vance, kakak tertua, kakak kandung dari pemilik tubuh asli ini. Tapi sedetik kemudian, dia langsung melongo.
Di otaknya, pertemuan pertama dia sama gua harusnya penuh sama rasa jijik. Dia bahkan gak ada niat buat nyapa gua. Ini pertemuan tatap muka resmi pertama kami. Dia gak nyangka kalau cuma dalam waktu 1 minggu, gua bisa berubah total. Just pas badan itu, makin nonjolin aura kelas atas gua. Gak ada lagi sisa-sisa anak kampung yang dia bayangin, dia langsung mati kutu, gak tahu harus ngomong apa lagi. Buat gua, orang-orang ini adalah pembunuh yang udah ngabisin pemilik tubuh asli ini. Suara gua sedingin es. Coba bilang, emangnya gua ngebully dia kayak gimana? Chloe langsung sadar dan melotot tajam. Ini kan harusnya kamar Caleb. Hak apa yang lu punya sampai berani ngerebut kamar ini? Gua langsung ketawa ngakak yang malah bikin dia makin naik darah. Kenapa lu? Ketawa. Lu bener-bener gak punya sopan santun. Gua berhenti ketawa dan langsung natap tajam matanya. Lu bener, gue emang gak punya sopan santun. Karena selama 18 tahun terakhir, gue hidup di neraka cuma buat gantiin posisi orang lain. Ini aslinya punya gue. Apa salahnya gue ambil balik? Lu berani pakai kata ngerebut tanpa ngerasa malu? Gue bener-bener ragu sama kualitas sekolah mahal lu itu. Muka Chloe langsung merah padam, udah siap mau ngebantah. Tapi si kepala pelayan manggil dari kejauhan, bilang kalau Nyonya Vance nyuruh mereka turun. Pas gua sama dia turun ke bawah, seorang cewek muda yang lagi duduk di sofa sebelah langsung natap gua dengan dingin. Dia adalah Stella Vance, kakak kedua. Dia mendengus kasar. Biar gua kasih tahu ya, gua cuma nganggep Caleb sebagai saudara gua. Gak sembarang kucing atau anjing jalanan pantas jadi saudara gua. Ada orang yang baru di sini beberapa hari aja, udah ngerasa kayak yang punya rumah. Gue gak peduli buat ngejawab, gue dengan santai duduk di sofa seberang, ngambil apel dari meja, terus ngegigitnya keras-keras sampai bunyi. Kesal banget, Stella ngangkat tangannya niat mau ngerebut apel itu. Tapi gue langsung geser dikit. Dia gak kena, terpeleset, dan mukanya langsung nyungsep dengan sukses ke lantai. Ngeliat itu, gue gak bisa nahan tawa keras-keras. Eleanor, ibu gue, langsung lari buat meriksa kondisi anak perempuannya. Caleb langsung noleh, matanya mulai berkaca-kaca. Kak, aku tahu kakak benci aku, tapi kakak kedua itu kakak kandung kakak sendiri. Dia jatuh tepat di depan kakak, tapi kakak malah ngetawain. Caleb emang bener-bener master manipulator. Ini padahal nggak ada hubungannya sama gua, tapi lewat mulutnya. Semua kesalahan langsung ditujuin ke gua. Robert Vance, bokap gua, ngegeleng-geleng kepala kecewa. Caleb lanjut mainin peran korban. Pah. Ini semua karena aku, makanya kakak benci sama kakak kedua. Kalau emang gitu, mending aku pergi aja. Dia masang akting memelas banget sampai-sampai Robert langsung meluk dia buat tenangin dia. Caleb, kamu tuh terlalu pengertian. Rumah ini bukan punya orang baru yang bisa seenaknya ngatur-ngatur kita. Gua ngabisin apel gua, nguap dan ngegeleng-geleng kepala ngeliat drama bokap anak yang mengharukan di depan gua. Oh, jadi kita lagi main drama nih. Kemarin-kemarin gue nggak peduli sama permainan ini, tapi sekarang gue pengen nyoba deh. Gue ngomong pelan-pelan, suara. Gue dibuat-buat penuh emosi. Oh, jadi gini rasanya dipeduliin. Tapi dari kecil sampai sekarang, aku nggak pernah ngerasain itu. Terus soal kamar, bukannya, mama bilang pas aku balik, aku bebas milih kamar mana aja yang aku mau. Selama lebih dari 10 tahun di keluarga Vance, aku bahkan nggak punya kasur sendiri. Aku cuma bisa tidur di sofa. Setelah ngomong gitu, gue ngeliat ke atas, mata gue agak memerah, dan bahu gue gemeteran pelan. Terus, gue balik badan dan langsung pergi. Robert cengok. Dia ngerasa kata-katanya tadi mungkin agak keterlaluan. Dia berdehem. Julian kan baru balik. Masih banyak hal yang butuh waktu buat dia beradaptasi. Anak itu udah terlalu banyak menderita. Kalian semua ngalah sedikit lah sama dia. Caleb nundukin kepalanya, tapi hatinya penuh banget sama rasa dendam. Ini kan jelas-jelas kandang dia sendiri. Kenapa si anak kampung itu malah bisa dapat simpati keluarga? Stella mendengus kasar terus narik Caleb pergi. Ngalah itu cuma buat orang yang penting aja. Emang dia ada hubungannya apa sama gua? Gua nggak bakal sudi nganggep Gembel itu sebagai saudara gua. Saudara gua cuma satu dan itu cuma Caleb. Eleanor ngeliatin mereka berdua pergi dengan perasaan berat. Pas dia baru mau marahin mereka, si kepala pelayan masuk buat ngelaporin soal pesta. Robert menghela napas, pengen nengahin konflik di antara kedua anak lakinya. Dia manggil pelayan terus nyuruh mereka ngambil beberapa jam tangan mewah dari kamarnya buat dikasih sebagai hadiah ke gua. Pas balik ke kamar gua langsung lepas topeng akting gua. Gak ada lagi muka sedih atau melas yang tersisa. Siapa sih yang gak bisa akting?
Sparky, naga emas kecil gua, tiba-tiba muncul sambil emosi. Bos, berani-beraninya mereka neriakin, bos. Kita harus bikin mereka bungkam. Gua nyengir licik. Mana seru kalau cuma gitu. Gua mau mereka ngerasain rasa sakit yang sama, persis kayak yang dirasain pemilik tubuh asli ini. Pesta pun dimulai. Hari ini, para tetua dan kerabat keluarga fans semuanya hadir, utamanya buat ngeliat kayak gimana rupa anak kandung yang asli. Pas denger rumor kalau gua berasal dari kampung, mereka nggak punya ekspektasi tinggi. Di atas panggung, Caleb natap Stella dengan muka sok bimbang. Buat nyambut kepulangan kakak kandungku, aku berencana buat mainin lagu piano sendiri. Stella ngerasa kasihan sama Caleb. Kamu tuh terlalu baik, makanya kamu gampang dibully sama dia. Dia jahatin kamu kayak gitu, tapi kamu masih mikirin dia. Caleb ngegeleng-geleng kepala sambil masang muka polos. Gimana pun juga, aku udah ngerebut hidup dia selama bertahun-tahun. Aku cuma pengen dia bisa akur sama keluarga kita. Biarin aja dia. Gak peduli gimana pun. Kamu tuh satu-satunya saudara gua. Si anak kampung itu gak pantas dapat semua ini. Tegas Stella yang bikin Caleb senyum licik sambil meluk dia. Si Caleb sengaja banget nyeret Stella ke masalah ini gara-gara skill main pianonya yang biasa-biasa aja. Dia pengen Stella jadi backup pas duet, biar bisa pamer ke seluruh keluarga fans kalau mendingan dia yang anak angkat, tapi masih jauh lebih sempurna dibanding gua. Intinya, dia pengen bener-bener ngehancurin gua. Di bawah panggung, para tamu mulai bisik-bisik. Awalnya sih mereka agak kasihan sama gua, tapi pas menyangkut urusan duit dan kepentingan masing-masing, ya mereka semua kan anggota keluarga fans yang ikut nikmatin kekayaan. Jadinya mereka mulai mikir kalau anak kandung ini songong banget. Caleb diem-diem ngawasin situasi ini sambil senyum licik. Dia sengaja ngebocorin info ke salah satu bibi yang hobi gosip yang emang udah nggak puas sama pembagian aset. Cuma buat manas-manasin suasana. Tepat saat itu, Robert Vance, bokap gua, keluar dengan muka masam. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari penyambutan anak saya kembali. Saya minta semua orang nggak ngebahas hal lain. Bokap udah capek-capek berusaha ngebungkam omongan orang-orang, karena nggak mau skandal ini menyebar di antara kerabat. Makin sering mereka sok-sokan beramal, makin keras juga mereka harus ngejaga pencitraan palsu mereka. Gua berdiri di dekat jendela lantai 2 sambil megang segelas wine dan ngelihat ke bawah. Sparky terbang di samping gua. Bos, si muka 2 itu belagu banget sih. Dia bener-bener ngerusak nama baik lu. Gua cuma senyum tipis. Gua tahu banget kalau malam ini adalah awal mula tragedi dari pemilik tubuh asli ini. Tapi sekarang karena ada gua di sini, semuanya bakal beda. Stella, kakak perempuan kedua, adalah seorang desainer jenius. Gua ngangkat satu alis dan sebuah ide langsung melintas di otak gua. Kalau si jenius ini harus terbaring selamanya di ranjang rumah sakit, apa dia masih bisa bersinar? Di alur cerita aslinya, kakak kedua ini sering banget nyusahin pemilik tubuh asli. Padahal saudara kandung, tapi dia dengan teganya ngebully dia tanpa ampun. Dia selalu nganggep Caleb sebagai satu-satunya saudara cowoknya. Pas pemilik tubuh asli dikucilin sama seluruh keluarga, dia yang ngasih hantaman mental mematikan yang bikin mentalnya hancur lebur. Gua natap gelas wine gua, terus minum sedikit. Udah lama banget gua nggak nikmatin dunia fana ini. Rasanya lumayan juga. Di atas meja ada jam tangan mewah kiriman Robert. Gua mengernyit. Biasa banget gua menjentikan jari dan sebuah dasi sihir yang unik langsung muncul. Pas gua pakai biar cocok sama setelan jas yang terang, gua langsung memancarkan aura karismatik yang bebas dan liar. Robert lagi duduk di bawah, sesekali ngelirik ke atas arah kamar gua. Kakek fans juga udah dateng. Caleb langsung nyamperin dengan sok baik. Pah, biar aku aja yang manggil kakak. Mungkin dia baru balik, jadinya belum biasa sama suasana kayak gini. Robert ngelihat anak angkatnya yang sok pengertian itu, malah jadi kesel, bikin malu aja. Masa sekeluarga besar harus nungguin dia doang? Dari mana sih dia belajar kelakuan kekanak-kanakan kayak gitu? Mata Caleb mulai berkaca-kaca. Apa? Gara-gara dia benci sama aku ya? Makanya dia nggak mau turun. Kata-kata ini langsung bikin hati Stella nyesek, dan dia langsung meluk Caleb erat-erat. Pas semua orang masih bisik-bisik, gua dengan santainya jalan keluar dari aula utama. Gua nggak pakai perhiasan mewah yang norak, tapi aura gua bener-bener dingin dan elegan banget. Sorotan lampu langsung mengarah ke gua, bikin gua kelihatan kayak satu-satunya bintang utama di pesta malam ini. Kemunculan gua ini bikin banyak orang kaget. Soalnya kebanyakan dari mereka punya impresi buruk sama anak kampung keluarga fans ini. Tapi pas gua muncul,
seisi ruangan langsung melongo. Mereka nggak bisa nemuin satu pun celah buat ngehina gue. Apalagi pas gue berdiri di sebelah Caleb, bedanya bener-bener jomplang banget. Kayak nempatin karya seni asli yang berharga di samping barang tiruan murah. Mau dilihat dari sudut manapun, Caleb kelihatan nggak level banget. Paman tertua dari keluarga Vance mengangguk puas. Emang beneran darah keturunan Vance. Biarpun nggak gede di keluarga ini, aura karismatiknya persis banget kayak bokapnya dulu. Di masa jayanya, kuat dan berwibawa. Di bawah panggung, Caleb mengepalkan tangannya kencang-kencang, sampai kuku-kukunya menusuk telapak tangannya sendiri hingga memerah. Dia mengertakkan giginya, hatinya dipenuhi dendam kesumat yang beracun. Dia udah susah-susah milih setelan jas ini biar gue kelihatan konyol. Tapi, kenapa jas ini malah bikin gue kelihatan makin bersinar? Tapi, dia langsung tersenyum licik lagi. Jas itu kan udah disabotase. Bentar lagi, si anak kampung itu bakal jadi bahan lelucon di depan semua orang. Kakek Vance langsung nyamperin gua, megang tangan gua, dan nuntun gua masuk ke tengah kerumunan tamu. Beliau ngomong sambil jalan, bikin semua mata tertuju ke arah kami. Caleb cuma bisa berdiri kaku di sana. Matanya penuh rasa iri dan dengki, hampir gak bisa disembunyiin lagi. Dia langsung buang muka dan masang muka melas yang dibuat-buat. Ngeliat itu, Stella langsung merasa kasihan dan buru-buru nenangin dia. Kakek bener-bener terharu banget, cuma dalam waktu 1 minggu cucunya ini udah berubah drastis dan gak ngecewain beliau sama sekali. Di dalam hatinya beliau ngerasa punya banyak utang budi sama gue. Sepanjang pesta, beliau bener-bener merhatiin gue dengan detail. Situasi keluarga Vance sekarang emang agak sensitif. Sebagian besar saham ada di tangan kakek, jadinya semua orang tahu mereka harus pinter-pinter milih kubu. Mereka pun mulai ngejilat dan ngomong yang manis-manis. Biarpun gua sempat bikin keributan besar hari ini, sampai bikin Robert terpaksa turun tangan buat beresin humasnya, kakek tetap sayang banget sama gua. Hal ini bisa nentuin pembagian saham ke depannya. Makanya sikap para kerabat ke gua pelan-pelan mulai berubah manis. Kakek gak peduli sama hitung-hitungan busuk mereka. Beliau cuma ngerasa bersalah banget sama gua. Kakek sendiri yang ngenalin gua ke setiap kelompok kerabat yang ada. Gua juga gak ngecewain beliau. Semua pertanyaan gue jawab dengan sempurna, tanpa ada celah sedikit pun dalam etika bertamu. Sebelumnya, kakek selalu ngerasa ada yang kurang dari Caleb. Biarpun dibesarkan di keluarga Vance, dia tetap aja kelihatan nanggung. Sekarang kakek sadar kalau itu emang masalah keturunan atau faktor darah. Ngeliat gue yang begitu pede dan tenang banget di tengah keramaian, padahal gedenya di kampung, kakek jadi makin puas. Tepat di momen itu, Caleb nyamperin gue sambil bawa segelas jus, sok-sokan, sok akrab gitu. Kak, aku kan gak bisa minum alkohol, jadi aku pakai jus aja ya. Aku harap kakak gak nyalahin mama sama papa, mereka beneran ngehargai kakak kok. Gue natap dia dan mengernyitkan dahi. Ngapain coba ngomong kayak gitu tiba-tiba? Apa otaknya lagi korslet ya? Tapi karena dia sendiri yang nyerahin diri buat gue bantai, ya gue gak bakal segan-segan. Terus, menurut lu gue harus nyalahin siapa? Harusnya lu lah dalang dari semua ini. Nyokap lu yang udah ngancurin hidup gua. Sementara anaknya malah enak-enakan nikmatin hidup yang seharusnya jadi milik gua. Mendengar omongan ini, kakek ngangguk setuju. Dari dulu, kakek emang udah curiga kalau pengasuh Martha sengaja nuker bayi mereka. Makanya kakek langsung memecatnya begitu berhasil bawa gua balik ke rumah. Tapi, karena Caleb udah jadi anak angkat mereka selama lebih dari 10 tahun, keluarga Vance gak pernah secara terbuka ngejelasin identitas aslinya ke publik. Biar hubungannya tetap kelihatan abu-abu. Para kerabat di sekitar pun mulai kasakusuk. Kasian banget anak ini, hidup enaknya dimaling orang lain. Kita harus waspada sama parasit-parasit yang nempel di keluarga Vance. Harus diperjelas siapa ahli waris yang aslinya. Mendengar omongan miring itu, mata Caleb langsung berkaca-kaca lagi. Kak, aku tahu aku salah, tapi mana bisa aku ngubah masa lalu? Stella langsung cemberut, narik Caleb ke belakang badannya sambil melotot ke arah gua. Dasar lu ular berbisa. Lu sengaja kan mau ngusir Caleb di depan semua orang? Jangan harap deh, waktu itu dia kan masih bayi. Itu semua bukan salah dia. Apa sih gunanya lu ngomong gini? Caleb kan juga korban. Pas denger omongan dia, rasanya gue pengen banget nampar mukanya biar sadar. Kakek ngeliat ke cucunya dengan rasa kecewa yang mendalam. Kok bisa-bisanya sih dia sebego ini? Mau gimana pun juga, gue ini kan saudara kandungnya.
Tapi dia malah memperlakukan gue lebih buruk daripada orang asing. Cukup, teriak kakek. Hari ini adalah harinya Julian. Siapapun yang bikin ulah, jangan salahin aku kalau aku nggak bakal kasih ampun. Kakek kelihatan makin jijik sama Caleb, cowok yang bener-bener nggak layak sama sekali. Robert pas denger ini dan tahu kalau kakek lagi nyindir dia, langsung buru-buru maju buat tengahin situasi. Di depan semua orang, dia nyerahin kartu emas ke gua. Papa bener-bener minta maaf atas kesalahan Papa selama bertahun-tahun ini. Di dalam sini ada 30 juta. Papa bakal nebus kesalahan Papa sedikit demi sedikit dan bikin lu diperlakukan dengan adil. Dalam hati, gua cuma bisa ketawa. Kalau bukan karena kakek, dia nggak bakal sudi ngelakuin ini. Semua ini cuma demi keuntungan dan saham. Karena dia lagi akting, ya udah gue ikutin aja permainannya dan langsung ngambil kartu itu dengan santai. Muka Robert langsung kelihatan agak canggung, dia nggak nyangka gue bakal nerima secepat itu. Dia pikir bocah kampung, kayak gue bakal nolak uang sebanyak itu demi harga diri. Gue langsung ngeliat kilasan rasa nggak rela di matanya dan mulai ngomong pelan-pelan. Gue inget pernah baca berita dulu. Pas ulang tahun Tuan Muda yang ke-16, keluarga fans ngasih hadiah villa mewah. Padahal waktu itu, gue masih sibuk kerja sambilan pas liburan musim panas. Gue nundukin kepala buat nyembunyiin ekspresi gue. Kakek tahu banget kalau gue udah menderita setengah mati. Kehidupan yang harusnya jadi milik gue malah dicuri sama orang lain. Dia langsung ngambil keputusan. Aku bakal mindahin 5% saham Fans Corporation ke Julian. Anggap aja ini hadiah pertama dari kakek buat kamu karena udah pulang ke rumah. Kabar ini langsung bikin para kerabat heboh. 5%? Bahkan si Chloe, kakak perempuan tertua yang kerja di perusahaan aja, cuma punya 3%. Tapi gue malah dapat perhatian sebesar ini dari kakek pas baru aja balik. Diem-diem Robert, seneng banget, dia pikir gue gak bakal tahu harus diapain saham itu. Jadi ujung-ujungnya bakal jatuh ke tangan dia juga. Dia udah gak peduli lagi sama masalah yang gue bikin tadi. Selama gue nurut sama kakek, ya gak masalah buat dia. Tapi si Caleb yang berdiri di belakang langsung gila karena kepalang emosi. Kalau aja gue gak balik, 5% itu harusnya punya dia. Dia ngertak gigi sambil nyumpah-nyumpahin gue, berdoa biar jas gue langsung robek saat itu juga. Stella juga kesel karena kakek lebih mihak ke gue. Tapi pas dia balik badan, dia nangkep tatapan mata Caleb yang mengerikan dan penuh racun, bener-bener beda dari tampang polosnya yang biasa. Dia sempet kaget, tapi Caleb dengan cepet balik lagi ke ekspresi sok polosnya. Dia ngebatin kalau dia pasti salah lihat, terus mulai ngehibur Caleb. Caleb, kamu udah dizalimi. Kakak nggak nyangka bocah kampung itu bisa ngerebut hati kakek. Caleb langsung akting jadi korban. Aku nggak nyalain dia kok kak, aku cuma pengen baikan sama dia. Ayo kak, kita naik ke panggung dan tampil buat nyambut dia. Senyum sok polosnya langsung bikin Stella luluh. Dia mikir kalau adiknya ini benar-benar terlalu baik dan pengertian. Padahal, Caleb buru-buru naik ke panggung karena pengen ngerebut perhatian orang-orang lagi. Dia bahkan berencana buat ngajak gue naik juga. Biar gue bisa mempermalukan diri gue sendiri di depan semua orang. Kakek lagi sabar ngenalin gue ke kerabat, pas tiba-tiba suara speaker bunyi kresek-kresek. Caleb megang mikrofon dan ngumumin untuk nyambut saudara laki-laki aku, Julian, yang resmi kembali ke keluarga fans. Aku dan kakak kedua bakal mainin satu lagu bareng. Semoga kalian suka dan semoga kita bisa hidup rukun. Sparky yang denger ini langsung ngamuk. Si munafik itu manis banget ya manggil bos kakak, padahal umur kalian berdua kan sama persis. Bos, biar gue samber dia pakai petir sampai mampus. Diem, mundur sana. Sparky ngejulurin lidahnya dan langsung nurut masuk ke dalam lengan baju gue. Gue cuma nyengir tipis nungguin pertunjukan seru di atas panggung. Mereka berdua pun mulai tampil. Tapi, asli deh, si Caleb ini emang bener-bener gak guna. Padahal, udah dilatih sama keluarga fans bertahun-tahun. Cara mainnya masih lebih ancur daripada bocah 3 tahun. Kalau bukan Stella yang nuntun temponya, dia pasti udah main vals kemana-mana. Gue nuntun kakek ke meja yang agak jauh dari panggung. Beberapa tamu kelihatan lagi muji Caleb, bilang kalau karena dia dibesarin keluarga fans, seenggaknya dia masuk standar seorang tuan muda. Tiba-tiba, gue ngibasin tangan gue. Cahaya redup melayang naik ke arah atas piano. Di atas lampu panggung ada rangka besi penyangga panggung luar ruangan. Si Caleb lagi sibuk nyusun rencana buat manggil gua naik ke panggung. Pas tiba-tiba ada suara aneh kedengeran dari atas. Dia ngadah ke atas dan ngeliat rangka besi goyang-goyang, udah mau ambruk nimpa mereka berdua. Dia teriak histeris dan langsung lari nyelamatin diri ke arah luar.
Sialnya, posisi duduk dia di bagian dalam. Dia sengaja ngatur posisi kayak gitu biar permainan pianonya yang hancur nggak kelihatan. Jadi Stella sengaja disuruh duduk di bagian luar buat nutupin pandangan. Tapi di momen kritis kayak gini, dia udah nggak peduli lagi. Dia ngedorong Stella sampai jatuh, ngelangkahin badannya begitu aja, terus kabur. Stella bener-bener shock. Dia berusaha bangkit buat lari, tapi rangka besi itu langsung ambruk nimpa dia. Brak! Panggung langsung kacau balau. Staf-staf buru-buru lari ke sana. Para kerabat juga langsung ngerumunin area itu. Robert panik setengah mati karena anak perempuannya masih kejebak di dalam. Muka kepala pelayan langsung pucat pasi. Dia yang megang tanggung jawab buat panggung hari ini. Kok bisa kecelakaan segede ini terjadi? Semua orang heboh berusaha narik Stella keluar. Kepalanya udah penuh darah. Robert gemeteran, sampai bener-bener lupa sama Caleb, si pengecut yang jadi penyebab semua kekacauan ini. Gue berdiri nggak jauh dari sana. Panggung luar ruangan itu emang dipasang di tengah halaman villa. Di atas sana, ada kamera pengawas yang ngerekam seluruh kejadian itu dengan sangat jelas. Gara-gara kecelakaan ini, pesta terpaksa langsung bubar gitu aja. Seluruh keluarga buru-buru bawa Stella ke rumah sakit. Di sana, gue ketemu sama Diana Vance, kakak perempuan keempat. Dia adalah dokter bedah yang udah ngebunuh pemilik tubuh asli gua di meja operasi. Pas lewat di depan gua, dia laporin situasinya ke kakek terus buru-buru masuk ke ruang operasi. Robert nangis kejer tanpa henti. 1 jam kemudian, Stella akhirnya dikeluarkan, tapi kondisinya bener-bener parah. Rangka besi yang ngehantam langsung kepalanya, bisa bertahan hidup aja udah keajaiban banget. Gak ada yang tahu kapan dia bakal bangun. Bahkan kalau dia bangun pun, kerusakan otaknya parah banget. Kemungkinan besar dia nggak ada bedanya sama orang idiot. Pas dengar kabar ini, Eleanor langsung pingsan di tempat, bikin seisi keluarga panik lagi. Robert nggak cuma patah hati, dia juga nyesel setengah mati. Stella itu desainer jenius. Banyak proyek arsitektur dan teknik keluarga Vance yang dia desain. Kakek juga sangat ngehargai dia. Sekarang pasti jenius ini udah hancur, keluarga Vance mau gimana? Kakek juga hampir nggak kuat nahan shock ini. Gue tahu kesehatan kakek emang udah makin memburuk dan dia nggak bakal bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi gue nawarin diri buat bawa dia balik ke mansion, sekalian ngambil kesempatan buat ngobatin tubuhnya. Kakek nggak boleh kenapa-napa sekarang. Di saat kayak gini, Stella dan Robert masih ada di rumah sakit. Nggak ada yang merhatiin gue. Pas balik ke mansion, kakek cuma bisa duduk diem. Dia mikir apa pas mudanya dulu dia pernah ngelakuin hal yang nggak bermoral, sampai-sampai karmanya kena ke anak cucunya sekarang. Pas mikirin ini, dia makin sayang sama gue, cucunya yang udah lama hilang. Mungkin langit emang ngasih dia kesempatan buat nebus kesalahan masa lalu. Gue pun bawain dia secangkir kopi. Di dalamnya, diam-diam gue campurin ramuan herbal spiritual khusus bikinan gue sendiri. Setetes kecil aja udah cukup buat nambah umur manusia biasa. Kakek sempet ngobrol bentar, terus pamit ke kamarnya buat istirahat. Si Sparky langsung nongol dengan muka girang. Bos, lu keren gila, cuma disambar petir mah keenakan buat mereka. Kita harus bikin mereka ngerasain sendiri penderitaan si pemilik tubuh yang asli. Gue cuma senyum licik. Di alur cerita aslinya, Stella tuh orang yang paling gencar nyiksa pemilik tubuh asli ini. Dia hobi banget ngebully, maksa dia tinggal di gudang sempit, ngasih hinaan yang gak ada abisnya, dan ujung-ujungnya maksa dia buat donorin ginjalnya ke si Caleb bajingan itu. Cuma dengan ngerasain rasa sakit yang sama, dia baru bisa nebus semua dosanya. Seminggu kemudian, setelah puas nemenin kakek, gue pun bersiap balik ke rumah sakit. Selama seminggu itu, kakek baru sadar kalau gue tuh nggak cuma pinter dan jago main catur, tapi juga paham banget soal upacara minum teh. Dia sempet heran, kok bisa bocah yang tumbuh di kampung tahu banyak soal teh, kelas atas gini. Gue pun ngeles, bilang kalau gue belajar pas kerja, paruh waktu di kedai teh pas liburan musim panas. Denger itu, hati si kakek makin teriris-iris, dia langsung ngasih gue satu lagi kartu hitam premium. Kakek tuh suka banget sama teh, tapi sedihnya nggak ada satupun orang di rumah yang peduli. Dia sempet nahan gue biar nggak pergi. Ngapain sih cucu kakek harus balik ke sana? Di sini aja dulu nemenin kakek. Gue cuman senyum. Gue harus jenguk kakak kedua, kek. Kalau nggak dateng, ntar orang-orang malah ngegosip yang enggak-enggak. Kakek manggut-manggut, bangga sama kedewasaan gua, terus langsung nyuruh kepala pelayan buat nganter gua langsung. Sebenarnya, gua buru-buru balik bukan cuma buat jenguk sih, tapi mau nonton drama seru. Selama beberapa hari terakhir ini,
si Caleb pasti udah numpukin semua kesalahan ke gua. Nah, sekarang waktunya buat beresin semuanya. Pas gua masuk ke ruang rawat VIP rumah sakit, tatapan semua orang langsung penuh kebencian. Semua saudara perempuan keluarga Vance ada di sana, kecuali kakak ketiga yang lagi di luar negeri. Si Stella tiduran di ranjang dengan mata, merem rapat, gak ngerespon sama sekali. Eleanor, yang gampang banget kemakan hasutan Caleb, percaya penuh kalau gua lah biang kerok musibah ini. Gara-gara pesta itu diadain buat nyambut kepulangan gua, dia nyalahin gua karena udah nyelakain anak perempuannya dan ngerusak masa depan cerah Stella. Pas ngeliat gua, dia langsung meledak. Masih berani ya? Lu nampakin muka di sini, dasar pembawa sial. Lihat apa yang udah lu lakuin ke kakak lu. Balikin anak gue. Matanya merah padam, bener-bener gak bisa nahan emosi. Makin dipikir-pikir, dia makin ngeliat gue kayak kutukan. Padahal gue ini anak kandungnya sendiri. Tapi dia gak punya rasa sayang secuil pun ke gue. Kalau dari awal gue tahu lu kayak gini, gue gak bakal sudi bawa lu balik dari kampung. Caleb berdiri di sampingnya, sok-sokan megang lengannya buat nenangin dia. Ibu, jangan salahin kakak. Dia pasti juga ngerasa bersalah banget. Eleanor langsung teriak. Bersalah? Ini udah seminggu lebih. Dan dia sama sekali gak peduli buat jenguk kakaknya. Orang asing aja masih nanyain kabar. Dia mah emang anak gak tahu diri. Caleb sukses mancing emosi Eleanor dan langsung kegirangan di dalam hati. Dia sukses meranin sosok adik yang super baik, bahkan sampai pura-pura pingsan gara-gara nangis pas Stella keluar dari ruang operasi. Gue sih males nanggapin omong kosong mereka. Awalnya gue emang mau ngebiarin Stella jadi orang idiot selamanya, tapi tiba-tiba gue kepikiran game yang jauh lebih seru. Gue pun natap Eleanor dengan dingin. Apa hubungannya sama gua? Ini semua kan gara-gara anak kesayanganmu yang sok suci itu. Eleanor langsung melonjak berdiri sambil nunjuk muka gua. Berani-beraninya lu ngefitnah Caleb. Gue bener-bener nyesel udah bawa lu balik. Ngeliat dia, mau ngoceh lagi, gue langsung motong ngomongannya. Kalau lu ngomong sepatah kata lagi, gue gak ngejamin tangan, gue gak bakal gatel buat nyamber lu pakai petir. Gue pun lanjut ngomong, coba deh lu pakai otak lu dikit. Stella kan duduk di deket luar. Kenapa dia gak bisa kabur? Sedangkan anak emas lu itu malah bisa lari keluar tanpa luka secuil pun. Gak ngerasa aneh apa? Eleanor langsung mematung. Pas kejadian kecelakaan itu, semuanya emang kacau balau banget sampai-sampai dia gak kepikiran ke sana. Selama beberapa hari terakhir, Caleb juga sibuk kesana kemari, nunjukin rasa khawatirnya. Makanya dia sampai ngelewatin detail sekecil itu. Dia pun noleh ke Caleb dengan tatapan curiga yang mendalam. Si Caleb langsung ciut pas ditatap kayak gitu. Dia buru-buru nunduk biar nggak adu mata. Dia ketakutan setengah mati. Apa jangan-jangan gue ngeliat sesuatu? Baru aja gue balik, dia udah dicurigai aja. Tapi dia buru-buru nenangin dirinya. Kata dokter, kalaupun Stella bangun, dia bakal jadi orang idiot dan nggak bakal inget apa-apa. Selama si Stella nggak sadar, posisi dia bakal aman-aman aja. Dia pun mulai pasang muka mewek. Ibu, pas kejadian itu bener-bener panik banget. Aku langsung lari gitu aja. Maafin aku. Harusnya aku narik kakak kedua juga. Diana buru-buru nenangin dia. Caleb, ngapain sih lu minta maaf? Ini kan bukan salah lu. Lu juga korban di sini. Ibu udah makin tua ya. Kok gampang banget sih kehasut omongan bocah nggak jelas ini? Diana emang benci setengah mati sama gua. Di matanya gue cuman bocah kampung miskin. Dia secara refleks langsung ngebela Caleb yang menurut dia pinter dan pengertian banget. Bagi dia, gue udah pasti lagi ngefitnah si Caleb. Dia pun natap gue dengan tatapan super jijik. Masih bocah tapi licik banget sih. Eleanor langsung sadar kembali. Masa iya dia curiga sama anak angkat yang udah dia rawat selama 18 tahun, anak yang selalu berbakti banget sama dia. Dia pun ngegeleng-gelengin kepala terus melotot ke arah gue. Bener-bener bocah kampung gak beradab. Sekarang lu udah pinter bohong dan bikin kacau keluarga ini. Hah? Ngelihat mereka yang super keras kepala, gue mutusin buat ganti taktik. Ngebangunin Stella mah gampang banget, tinggal jentikin jari aja. Tiba-tiba di ranjangnya, tubuh Stella mulai bereaksi. Dia perlahan-lahan ngebuka matanya. Diana yang berdiri paling deket, langsung ngeh dan buru-buru. Ngecek keadaannya. Kak, lu udah sadar? Diana bener-bener tegang banget. Secara medis, peluang Stella buat siuman tuh tipis banget gara-gara trauma berat di kepalanya. Tapi anehnya, tanda-tanda vitalnya malah stabil banget. Robert gak mikirin hal lain lagi dan langsung nyamperin buat nanya keadaannya. Tapi orang yang paling ketakutan setengah mati di ruangan itu, ya si Caleb. Gara-gara ngerasa bersalah, pas dia gak sengaja tatapan sama gua, dia langsung merinding ketakutan seolah-olah semua rahasia busuknya udah kebongkar. Untungnya, Stella baru aja siuman, jadi Robert gak langsung nanyain detail kejadian hari itu.
Setelah dokter meriksa keadaannya, mereka bilang kalau pemulihannya jauh lebih cepat dari dugaan. Tapi mereka juga bawa kabar buruk. Stella harus pakai kursi roda seumur hidupnya gara-gara kerusakan saraf yang parah banget. Bisa bangun aja udah keajaiban luar biasa. Di ruang rawat itu, sempat tersisa cuma ada Caleb dan Stella doang. Stella natap Caleb dengan tatapan yang campur aduk. Dia inget jelas banget kejadian hari itu. Ternyata adik kesayangan yang sok baik ini yang sengaja dorong dia biar gak bisa kabur. Banyak hal yang sebelumnya nggak pernah dia pikirin, sekarang mendadak jadi terang benderang. Caleb ini pinter banget aktingnya, padahal aslinya licik dan kejam banget. Di luar ruangan, Robert megangin mukanya sambil nangis histeris. Dia emang seneng anaknya siuman, tapi denger kabar kalau anaknya harus lumpuh di kursi roda seumur hidup bikin mentalnya hancur. Diana, yang dasarnya emang dokter, paham banget bahwa kondisi Stella itu sebenarnya berkah terselubung. Eleanor emang hancur banget, tapi sekarang dia kepo setengah mati pengen tahu kebenaran hari itu. Terutama soal ucapan gua sebelumnya. Ngelihat anak kesayangannya lari menyelamatkan diri tanpa lecet sedikit pun bikin dia merasa ada yang gak adil. Lagian, Caleb kan cuma anak angkat. Mana bisa dibandingin sama anak kandung sendiri. Dia langsung masuk ke kamar dan mendesak Stella. Kasih tahu ibu yang sebenarnya. Apa sih yang terjadi hari itu? Dengar hal ini, Caleb langsung keringat dingin. Dia nggak tahu Stella bakal ngomong apa. Kalau sampai rahasianya terbongkar, mampuslah dia. Stella sendiri belum tahu kondisi fisiknya yang sebenarnya. Dia pikir itu cuma cedera biasa. Ngelihat muka Caleb yang tegang banget, hatinya melunak dan dia malah menyalahkan dirinya sendiri. Aku nggak hati-hati terus tersandung makanya nggak sempat lari. Ini bukan salah siapa-siapa. Caleb langsung bernapas lega. Sebenarnya dia nggak pengen Stella bangun, tapi untungnya cewek itu nggak membocorkan kelakuannya. Pas banget saat itu, gue masuk dan ngomong dengan nada dingin, kakak yang hebat banget ya. Sudah kayak begini pun masih aja belain dia. Caleb tersentak, jantungnya langsung berdegup kencang. Gue pasti melihat sesuatu hari itu. Gue nggak bakal membiarkan masalah ini lewat begitu aja dan terus menyudutkannya. Caleb mengepalkan tangannya, matanya kayak pengen banget melempar gue keluar jendela biar gue diam selamanya. Dia buru-buru memotong. Kakak kedua butuh istirahat. Kakak masih mau bikin dia emosi? Kak, aku tahu kakak benci aku, tapi nggak usah bawa-bawa kakak kedua dalam masalah ini. Gue bukan tipe orang yang suka bertele-tele, jadi gue langsung bongkar aja. Lo masih mikirin dia? Sekarang lo udah lumpuh, tapi lo malah membiarkan orang yang bikin lo celaka melenggang bebas gitu aja. Bodoh banget. Diam. Dua suara berteriak bersamaan. Yang satu suara Caleb, satunya lagi Diana. Dia nggak mau adiknya makin terpukul, tapi Stella udah keburu menangkap poin pentingnya. Matanya langsung memerah saat dia menatap tajam ke arah Eleanor. Lumpuh, ada apa dengan tubuhku? Eleanor merasa tersiksa. Jangan khawatir, ibu bakal cari dokter terbaik di luar negeri. Kita pasti bakal bantu kamu sembuh. Dia nggak mau anak perempuannya tahu kenyataan yang pahit ini, tapi tatapan Diana yang mengelak kakak yang biasanya cerdas itu membuat Stella menyadari kebenarannya. Kalau emang masih ada harapan, kenapa dari tadi nggak ada yang bilang begitu? Kata-kata gue terus terngiang-ngiang di kepalanya. Sisa hidupnya bakal dihabiskan sebagai orang lumpuh permanen yang cuma bisa berbaring di kasur sempit ini. Dia berteriak histeris, mentalnya benar-benar hancur total. Gak mau, dia nggak bisa menerima takdir ini. Kamar rumah sakit, langsung kacau balau. Gue pun pergi diam-diam. Malas banget dengerin kumpulan manusia, gak jelas itu bikin ribut. Gue langsung telepon sopir dan balik ke mansion. Malam itu, Eleanor pulang ke rumah dan langsung ngamuk besar ke gue. Apa sih mau kamu? Apa utang keluarga Vance sama kamu? Kamu itu emang pembawa sial. Kenapa gak kamu aja yang terbaring di kasur rumah sakit itu? Dengar aja tuh, apa pantas omongan kayak gitu keluar dari mulut seorang ibu? Pemilik tubuh asli ini emang terlalu polos, masih aja berharap dapat kasih sayang dari keluarga toksik ini. Kocak banget, kata-kata itu nggak bakal bisa menyakiti gua. Jiwa di dalam raga ini udah beda. Gua menjawab dengan dingin, daripada ibu sibuk nyalahin gua, kenapa nggak cek aja kamera pengawas? Kalau gue emang pembawa sial, harusnya orang tua dan saudara kandung gue dong yang sial duluan. Eleanor langsung murka sampai rasanya mau muntah darah. Sejak kapan bocah ingusan ini jadi pintar ngomong? Ngelihat gue masuk ke kamar, dia menendang pintu dengan kesal, tapi hak tinggi sepatunya malah patah, bikin dia jatuh tersungkur di depan pintu kamar gue. Seorang pelayan buru-buru datang membantu dia duduk di sofa. Bibirnya gemetaran sambil terus memaki tanpa henti.
Setelah agak tenang, dia teringat ucapan gue soal kamera pengawas tadi. Ini udah yang kedua kalinya. Apa anak itu beneran melihat sesuatu, dia langsung menyuruh kepala pelayan untuk mengambil rekaman video hari itu. Di rumah sakit, Mia Vance, anak perempuan ketiga, baru saja pulang dari luar negeri. Setelah kejadian itu, Stella tahu kalau dia udah lumpuh dan meluapkan semua kemarahannya pada Caleb. Rasa sakit pisau baru terasa pas menusuk kulit sendiri. Sekarang dia baru paham. Ngelihat Caleb berlagak sok kasihan, dia membentak, "Gak usah pasang muka kayak gitu di depan gua." Menjijikkan tahu gak? Mia mengernyitkan dahi kebingungan. "Kakak," kedua, "aku tahu kakak menderita karena kecelakaan itu. Tapi kenapa malah menyalahkan Caleb? Kenapa kakak bicara ketus begitu sama dia?" Air mata Caleb pun mulai berlinang. "Kakak," ketiga, "mungkin kakak kedua cuma marah karena aku nggak menariknya buat lari bareng waktu itu. Aku ketakutan banget saat itu. Maafkan aku." Mia menyodorkan tisu sambil menenangkannya. "Caleb, kamu itu terlalu baik, makanya kamu dituduh yang enggak-enggak. Untung aja kamu selamat, kalau enggak bakal tragis banget kejadiannya." Mendengar itu, Stella rasanya mau meledak karena marah. Apa pantas omongan kayak gitu keluar dari mulut manusia? Mereka itu saudara kandung, sedangkan Caleb cuma orang luar. Apa nyawanya nggak berharga sama sekali? Dia bakal lumpuh seumur hidup, tapi mereka malah belain si pelaku. Dia berteriak histeris, "Gue nggak mau lihat muka kalian semua." Sekarang gue paham kenapa Julian benci banget sama keluarga ini. Dia menatap tajam ke arah Caleb. Harusnya yang berbaring di kasur ini bukan gue, tapi lo tuh pembawa sial yang sebenarnya yang merusak keluarga Vance. Mia mengira Stella udah gila dan mulai mendebatnya balik. Gak lama kemudian, Chloe, si sulung yang baru selesai rapat perusahaan, langsung buru-buru datang. Dia juga berpikir kalau Stella nggak masuk akal dan nggak seharusnya menyalahkan Caleb. "Dek, mendingan kamu istirahat deh. Kamu bikin Caleb merasa kecewa banget. Meskipun kamu kesakitan karena cedera itu, kamu nggak boleh bersikap egois dan nggak masuk akal kayak begini." Stella tersenyum getir. Cuma karena air mata buaya si Caleb malah dia yang disalahin habis-habisan. Sekarang dia baru mengerti perasaan gue dulu. Kalau diingat-ingat lagi, tangisan palsu cowok itulah yang selama ini membodohi seisi rumah. Sungguh kocak. Saudara sekandung sendiri kalah telak sama orang luar. Tepat pada saat itu, Eleanor menerobos masuk dengan amarah yang membara. Lewat rekaman kamera, dia melihat dengan jelas tangan licik Caleb yang mendorong Stella sampai adiknya berakhir tragis kayak begini. Dia langsung maju dan menampar keras pipi Caleb. "Bajingan, lo yang bikin anak gue kayak begini, dan lo pura-pura sok malang buat membodohi kami semua." Caleb tersentak. Ada kamera pengawas. Dia langsung menggelengkan kepalanya cepat dengan tampang memelas. "Kakak, kedua, maafkan aku. Aku takut banget saat itu. Aku cuma pengen kabur dan gak lihat apa yang terjadi. Aku gak sengaja dorong kakak." Di luar, permintaan maafnya kelihatan tulus banget, tapi aslinya dia ketakutan setengah mati bakal ditendang dari keluarga Vance. Mendengar pengakuan itu, kedua kakak adik itu jadi bimbang. Rekaman kamera memang gak bisa bohong. Tapi melihat Caleb menangis sesenggukan kayak gitu, mereka pikir itu cuma kecelakaan biasa. Di mata mereka, dia selalu jadi adik laki-laki yang penurut. Eleanor mengira setelah membongkar kebenaran ini, anak-anaknya bakal mendukung dia. Gak disangka, mereka berdua malah membela Caleb dengan alasan dalam situasi darurat seperti itu. Naluri bertahan hidup yang membuat dia bertindak begitu. Menyelamatkan satu orang lebih baik daripada keduanya terluka. Eleanor emang kesal setengah mati sampai rasanya mau muntah darah. Melahirkan dua anak cewek ini bener-bener lebih ampas daripada ngelahirin sepotong daging panggang. Otak mereka udah dicuci abis sama si Caleb. Stella yang lagi terbaring di kasur ngerasa makin putus asa. Apa bener mereka ini saudara kandungnya yang baik? Sementara itu, gue lagi santai di mansion sambil nyeruput jus impor, nyender di sofa, dan bener-bener menikmati karya agung yang lagi disiarin sama Sparky ke gue. Siapapun yang udah nyakitin pemilik tubuh asli ini harus ngerasain rasa sakit yang sama persis. Dan ini baru permulaan. 4 anak cewek, keluarga Vance, gak bakal ada satupun yang gue ampuni. Eleanor pingsan gara-gara emosi sama ulah 2 anak ceweknya. Tapi si Mia gak peduli sama sekali. Dia malah narik Caleb keluar dari rumah sakit. Caleb panik setengah mati. Eleanor bener-bener murka. Gimana nasib masa depannya nanti? Dia ngerasa semuanya mulai gak terkendali. Ini gak seharusnya kayak gini. Ini semua gara-gara salah gua. Si anak kampung sialan itu pasti dia udah ngomong yang aneh-aneh ke Eleanor.
Dendamnya makin membara. Dia ngeliat ke arah Mia sambil sok pasang muka melas. Mia yang lihat, dia diem aja. Ngira dia sedih gara-gara abis digampar. Mia langsung nyodorin kartu kredit tambahan ke dia. Pergi sembunyi dulu Gi beberapa hari, biar aku yang ngomong sama nyokap. Mata Caleb langsung berkaca-kaca merah. Kakak ketiga, aku nggak sengaja. Si Julian pasti udah ngomong yang aneh-aneh ke nyokap. Iya, kak, kakak harus bantuin aku. Aku gak mau pergi lama-lama. Mia sebenarnya belum pernah ketemu gua, tapi dia udah ngebayangin gua sebagai anak kampung tukang ngadu yang super nyebelin. Dia terang-terangan benci banget sama gua. Tenang aja, gua bakal beresin bocah licik itu. Lu pergi santai-santai aja dulu. Caleb ngangguk-ngangguk sambil terus sok jadi korban, bikin Mia makin percaya sama dia. Keluarga fans bener-bener kacau gara-gara gua. Tapi begitu Mia pergi, mukanya langsung berubah drastis. Gak pakai akting lagi. Begitu dapat duit di tangan, semuanya jadi gampang. Dia nyalahin semua hal ke gua, dan sambil natap kartu itu, dia mulai nyusun rencana busuk yang kejam. Mia langsung ngelabrak ke mansion sambil ngamuk-ngamuk. Dia yakin banget kalau kecelakaan si Stella dan Caleb yang kena gampar itu semua gara-gara gua. Pas denger dari para pelayan kalau gua udah ngerebut kamarnya Caleb, dia makin yakin kalau gua lagi ngebully adik cowok kesayangannya itu. Bocah kampung kayak gua, emang punya hak apa buat nempatin kamar tuan muda? Dia langsung ngegedor pintu kamar gua keras-keras. Tapi gua yang di dalam cuek bebek bener-bener gak peduli. Bagi gua, dia tuh orang paling bego di keluarga ini. Saudara kandungnya sendiri celaka gara-gara orang luar. Bukannya peduli sama kakaknya, dia malah mati-matian belain si pelaku. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala. Gen keluarga fans bener-bener ampas dan kacau balau. Sparky langsung ngosrek-ngosrek cakarnya dengan semangat. Bos, perlu aku kasih dia pelajaran nggak? Bikin dia ngegelinding jatuh dari tangga atau terjun dari lantai 2? Gue langsung nyela omongannya dengan dingin. Dan ngasih dia tugas buat ngebuntutin si Caleb. Sparky agak kecewa sih gara-gara nggak bisa ngajar si Mia, tapi dia tetap bakal ngejalanin semua perintah yang gue kasih dengan sempurna. Suara gedoran pintu itu mulai bikin risih. Gue ngibasin tangan, ngubah kamar ini jadi ruangan yang kedap suara. Seketika langsung hening, di luar, Mia mulai kesetanan gara-gara terus-terusan ngegedor pintu. Ini pertama kalinya ada orang yang berani nyuekin dia kayak gini. Dia ngamuk, dasar anak kampung sialan, bener-bener gak punya sopan santun. Pas lihat gua gak kunjung buka pintu, dia terpaksa turun ke bawah sambil ngomel-ngomel gak jelas buat numpahin kekesalannya. Dia heran banget, kok bisa gembel kayak gua berani bertingkah sok jadi majikan di rumah ini. Makin dipikirin, dia makin naik pitam. Pas banget di momen itu, gua jalan santai turun ke bawah. Pas denger suara langkah kaki, dia langsung nengok ke atas. Udah siap buat nginterogasi gue abis-abisan. Tapi pas lihat gue dia langsung matung. Penampilan gue bener-bener jauh dari apa yang dia bayangin. Di kepalanya anak hilang. Saudara gue cuma kayak bocah kampung dekil, tapi gue pakai setelan jas hitam, rapi, tinggi, dan tegap. Dasi simpel itu makin bikin tampang ganteng gue kelihatan menonjol, terutama mata gue. Mata yang mirip banget sama matanya Eleanor. Yang bikin dia langsung salting seketika. Dia bergumam, bukannya lu tinggal di kampung kok bisa punya aura kayak gini? Gua nggak sudi ngejawab, langsung nyelonong ngelewatin dia kayak orang asing. Mia, yang ngerasa dirinya adalah penguasa di rumah itu, ngerasa kesinggung banget gara-gara dikacangin. Dia teriak, belagu banget sih lu. Emangnya lu pikir gua bakal hormat sama lu? Lu tuh tetep cuma bocah kampung, dekil. Gue mendadak berhenti terus balik badan, tatapan dingin gue langsung ngunci matanya. Dalam sekejap, Mia langsung merinding disco kayak baru nyemplung ke neraka, padahal semua jendela ketutup, tapi dia bisa ngerasain hawa sedingin es ngeguyur tulang belakangnya. Tatapan tajam, menusuk kayak gitu, bahkan kakek fans aja gak punya. Kok bisa cowok remaja, kayak gue bikin dia ketakutan setengah mati? Gue ngomong pelan-pelan, bacot lu gede juga, tapi inget ini, senggol gue, dan hidup lu bakal berakhir tragis. Otak Mia langsung blank. Dia nggak bisa mikir apa-apa. Biasanya kalau diancam kayak gini, dia pasti udah ngamuk-ngamuk tantrum. Tapi saat ini, gerak dikit aja dia nggak berani. Pas gue udah pergi, baru deh suhu ruangan perlahan-lahan mulai anget lagi. Dia ngehela napas panjang, bingung sendiri sama apa yang baru aja terjadi. Ini aneh banget. Buat dia, kejadian ini bener-bener bikin malu. Di sisi lain, Sparky mulai cari muka sama gua. Bos, lu keren banget tadi. Cuma modal aura dikit aja udah bikin dia pucat pasi. Tapi lu terlalu baik deh. Orang gak tahu diri kayak gitu, pantasnya diceburin ke wajan penggorengan panas. Sparky gosok-gosok tangan kegirangan udah gak sabar pengen langsung bertindak. Gue cuma nyengir licik. Siksaan yang terlalu cepet tuh gak seru.
Gue mau mereka pelan-pelan merasakan penderitaannya. Sparky emang cuma monster roh yang nggak paham emosi manusia, tapi gue beda. Gue merem sambil nginget-nginget alur ceritanya. Mia tuh pemain biola jenius paling muda yang udah menangin banyak banget penghargaan internasional dan sering tampil di luar negeri. Dia udah sering banget ngebully raga asli gue ini. Cuma gara-gara satu omongan dari Caleb, dia tega dorong tubuh asli gue ini ke danau yang membeku pas musim dingin, padahal dia nggak bisa berenang. Untungnya danaunya nggak dalam, tapi dia tetap harus dirawat di rumah sakit selama sebulan. Di keluarga fans, nggak ada satupun yang beneran peduli sama dia. Buat gua, sekeluarga ini isinya orang jahat semua. Penderitaan yang mereka rasain sekarang itu murni akibat ulah mereka sendiri. Di dalam mansion, Mia mulai sadar dan makin ngamuk. Ini pertama kalinya dia ngerasain kalah telak kayak gini, apalagi sama bocah kampung dekil. Dia langsung manggil kepala pelayan, nyuruh dia buat ngebuang semua barang gua dari kamar, biar gua tahu siapa bosnya di sini. Tapi si kepala pelayan malah ragu-ragu dan gak berani bertindak. Kakek udah pesen bener-bener kalau gue ini orang yang sangat penting. Mana berani dia nyari masalah sama gue? Dengar hal itu, Mia langsung mencibir. Oh, jadi lu cuma ngandelin kakek buat jadi bekingan lu. Tapi emang si tua bangka itu bakal hidup berapa tahun lagi sih? Dia ngira kalau kepulangan gue adalah penyebab nyokapnya sama Caleb pisah. Di matanya gue bener-bener orang jahat yang licik banget. Sementara itu, gue lagi asyik santai-santai bareng kakek sambil main catur dan mancing. Rasanya bener-bener nikmat banget. Kakek ngerasain kesehatannya makin hari makin membaik. Padahal awal tahun kemarin, dokter bilang kalau tadinya dia lemah banget, tapi sekarang dia langsung seger bugar dan encer banget otaknya pas nanganin kerjaan. Dia percaya kalau bawa gua balik itu bawa hoki. Makanya dia makin sayang banget sama gua. Sebenarnya ini semua berkat ramuan herba khusus yang gua racik buat beliau. Terlebih lagi kakek sadar kalau otak gua encer banget dalam ngambil keputusan perusahaan. Setiap kali beliau nunjukin sesuatu, gua langsung paham detik itu juga. Bahkan bisa ngasih masukan yang tajam. Kakek punya 4 anak perempuan dan cucu yang bejibun, tapi jarang ada yang sejenius gua. Beliau mulai mikir kalau mungkin gua adalah pewaris yang layak. Perusahaan itu adalah jerih payah seumur hidupnya. Dan beliau pengen nyerahin itu ke orang yang kompeten, bukan ngebiarinnya hancur gitu aja. Baru-baru ini, beliau nyerahin beberapa dokumen perusahaan buat gue urus, sekadar ngetes kemampuan gue. Bagi gue, ini mah kemudahan tingkat dewa. Kakek bimbing gue secara langsung dan naruh kepercayaan penuh ke gue. Sementara buat Sparky, dia bener-bener lagi bebas lepas. Gue ngebiarin dia berubah jadi wujud manusia dan ngasih kartu kredit si Robert buat dia pakai belanja di mana-mana. Dia tergila-gila sama makanan manusia, terutama ayam goreng dan hamburger. Sebelum ikut, dia nggak butuh makan dan cuman fokus kultivasi. Sekarang, dia belanja gila-gilaan pakai cincin spasial yang gua kasih buat nyimpen barang belanjaannya. Lagian, itu kan duitnya Robert, jadi dia nggak usah sungkan. Sparky nggak cuma beli makanan, dia juga nyari gadget-gadget unik. Rumor pun langsung menyebar di kalangan elit kota Crown tentang seorang tuan muda misterius yang kalau belanja nggak pernah lihat label harga, bahkan dengan royalnya ngebagiin amplop duit ke orang-orang di sekitarnya. Tuan muda itu adalah Sparky yang sekarang jadi pusat gosip. Tiba-tiba gue dapet telepon dari Robert. Kartu yang dia kasih ke gue emang terhubung sama data pribadinya. Akhir-akhir ini, dia terus-menerus dapet notifikasi transaksi. Di hari pertama aja, gue udah ngehabisin lebih dari 10 juta. Waktu dia ngasih kartu itu, dia cuman terpaksa demi kakek. Mikirnya gue gak bakal belanja banyak, cuman formalitas doang. Siapa sangka dalam waktu kurang dari setengah bulan, gue udah ngebakar duit lebih dari 20 juta. Dia ngamuk dan langsung telepon buat nginterogasi gue. Dia gak habis pikir bocah kayak gue beli apaan, sampai bisa ngebuang duit sebanyak itu. Dengan santai gue dengerin dia teriak-teriak. Terus, tanpa ekspresi sedikit pun, gue langsung matiin teleponnya. Kakek jalan nyamperin gue dengan gembira sambil bawa seekor ikan. Bocah, hari ini kamu gak boleh kemana-mana. Tinggal di rumah dan belajar bareng kakek. Kakek bakal masakin kamu ikan asam manis. Gue pun tersenyum. Kakek makin hari makin sayang sama gue. Ini kehangatan keluarga yang sebenarnya didambain sama pemilik tubuh asli ini. Meskipun kakek punya motif egois buat nyari pewaris di antara keturunannya saat ini, beliau belum nemuin satu pun yang layak. Beliau berharap bisa nyerahin perusahaan ke
Orang yang bisa bikin perusahaan itu makin berjaya. Siapa yang telepon barusan? Tanya beliau. Cuma telepon spam, nggak penting. Jawab gua. Di ruang kerjanya, Robert bengong ngeliatin ponselnya yang mati. Ini pertama kalinya ada orang yang berani matiin telepon dari dia. Pas dia nyoba telepon balik, dia baru sadar kalau nomornya udah diblokir. Raung marah. Ini bener-bener pemberontakan. Dasar bocah-bocah pembangkang. Beberapa hari lalu, Eleanor datang sambil nangis-nangis nuntut biar Caleb diusir karena udah ngebahayain anak perempuan mereka. Bagi Robert, antara anak angkat dan anak kandung perempuan, jelas dia milih anak kandungnya. Tapi, dia adalah tipe pria yang selalu mentingin nama baik keluarga Vance. Karena dia udah sering beramal dan janji ke publik buat ngerawat Caleb, ngusir dia sekarang bakal jadi mimpi buruk Humas, apalagi ditambah dengan kecelakaan Stella baru-baru ini. Banyak proyek yang terpaksa ditunda. Dia harus mikirin segalanya matang-matang dan gak bisa gegabah. Bagi dia, anak-anak itu cuma sekadar alat. Hari ini adalah hari di mana Stella keluar dari rumah sakit. Robert harus pulang ke rumah, tapi pas dia sampai, keadaannya kacau balau. Stella kelihatan murung dan depresi. Dia emang nurut saat diobatin, tapi nggak ada hasilnya. Yang lebih mengerikan, dia sadar kalau daya ingatnya mulai menurun. Dulu, ide design yang jenius gampang banget muncul di kepalanya. Sekarang, pas ngelihat cetak biru yang rumit, dia cuma bisa kebingungan. Biang kerok dari semua ini, yaitu Caleb, sekarang lagi berdiri di depannya. Eleanor melotot ke arahnya dan berteriak, "Ngapain kamu masih di sini? Keluarga Vance gak nerima kamu lagi." Mata Caleb langsung memerah. Dia ngelihat ke arah Mia, pura-pura melas. Mia pun berusaha buat menenangkan keadaan. "Ibu, kenapa sih masih mau mempersulit Caleb? Itu kan musibah yang gak diduga. Dia pasti gak sengaja kok. Gak perlu sampai ngusir dia dari rumah." Mia pengen gunain kesempatan ini buat ngeredain ketegangan. Si tahu kalau Robert punya keputusan mutlak di rumah ini. Asalkan dia bisa nahan Caleb tetap di sini. Cara apapun bakal dia lakuin. Cara apapun, dia megang tangan Caleb erat-erat, ngasih tatapan yang meyakinkan. Caleb pun mulai nangis. Kakak ketiga, "Aku tahu, aku salah. Aku bener-bener gak sengaja. Ibu, kalau bisa, aku rela ngalamin kecelakaan itu ngegantiin kakak kedua." Eleanor udah bisa ngeliat topeng palsunya itu. Di hadapannya, akting lemah kayak gini gak bakal mempan. Cuma anak-anak perempuannya yang bodoh aja yang bisa ketipu. Dia berteriak, "Harusnya kamu yang terbaring di sana. Kamu udah ngerusak hidup anak laki-lakiku. Dan sekarang kamu juga ngerusak anak perempuanku." Robert masuk dan ngeliat pertengkaran itu, bikin dia makin risih aja. Urusan perusahaan lagi numpuk, dan sekarang rumahnya malah kacau balau. Caleb ngerasa panik setengah mati, dia ngumpat dalam hati. Eleanor kan bukan ibu kandungnya, jadi emang gampang buat ngebuang dia pas ada masalah datang. Dia diam-diam nyumpahin Eleanor biar cepet mati. Berani-beraninya wanita itu ngerusak rencananya, bahkan Stella aja nggak ngomong apa-apa. Atas dasar apa? Eleanor ngelarang dia. Stella udah nggak mau denger mereka ribut lagi, dan langsung ngejalanin kursi rodanya masuk ke kamar tanpa suara. Dia udah nyerah sama saudara-saudaranya, bahkan sempat ngerasa kasihan sama gue. Hidup gue udah direbut, dan pas gue pulang ke rumah, nggak ada satupun yang menghargai gue. Lucu banget sih. Eleanor terus berteriak dengan suaranya yang melengking, nyuruh kepala pelayan buat langsung ngusir Caleb detik itu juga. Caleb panik dan langsung memeluk Mia. "Kakak ketiga, tolong mohon ke ibu demi aku nggak mau pergi. Aku tahu aku salah, aku nggak nyangka keadaannya bakal jadi kayak gini." Robert berteriak, "Cukup, apa rumah ini belum cukup kacau?" Dia noleh ke Eleanor dengan kesal. "Anak kedua kita udah nggak berguna sekarang. Jangan bikin masalah lagi." Ucapan itu bikin Eleanor ketawa getir. Menelantarkan dan ngebuang anak kandungnya sendiri semudah itu. Emang itu gaya dia banget. Dia tetap nahan Caleb karena dua alasan. Reputasi keluarga Vance. Dan karena Caleb yang udah dibesarin selama 18 tahun bisa dimanfaatin buat pernikahan bisnis. Masih ada harapan bagi Caleb. Dia buru-buru berlutut di samping Robert. "Ayah, aku bener-bener gak sengaja. Aku sedih banget kakak kedua jadi kayak gini. Aku selalu berdoa buat dia setiap hari. Tapi kenapa sejak Kak Julian kembali, banyak banget kemalangan yang terjadi. Dia masih aja keras kepala nyalahin gua." Robert gak mau ambil pusing dan langsung menampar wajahnya. "Tamparan ini karena kamu udah ngegilangin peluang pengembangan keluarga Vance. Gak usah banyak omong kosong soal perusahaan, dan jangan berani-berani ngadu di depan saya." Setelah kecelakaan Stella, Robert langsung mindahin anak perempuannya yang lain ke departemen riset buat ngambil kesempatan itu. Caleb memegang wajahnya sambil menggigit bibirnya, hatinya penuh dengan rasa benci.
Hanya karena aku bukan anak kandung, mereka perlakuin aku kayak gini. Ini semua salahmu, Julian. Kenapa sih kamu harus datang, kembali, dan merusak hidup sempurna gua? Mia mengernyit, gak habis pikir. Kenapa seluruh keluarga jadi berubah sejak gua balik? Dulu, Caleb itu kesayangan mereka, tapi sekarang nyokapnya malah memperlakukan Caleb dengan kasar. Bahkan bokapnya juga ikut memusuhinya. Dia bergumam, kenapa jadi kayak gini sih? Bisa nggak kita balik kayak dulu lagi? Pas keluarga kita masih bahagia, pas Julian belum ada di sini. Caleb langsung memanfaatkan kesempatan ini buat akting nangis dan pura-pura lemah. Dia tahu, betul dia harus terus nempel sama anak-anak cewek keluarga, fans. Stella udah nggak berguna lagi sekarang. Targetnya sekarang adalah 3 orang sisanya. Melihat Caleb menangis, Mia merasa kasihan, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia nggak punya hak suara buat mengambil keputusan di rumah ini. Kata-kata Caleb membuat Mia tersadar, bener juga, sejak gua balik, rumah ini langsung kacau balau. Bagi dia, gua ini pembawa sial yang sebenarnya. Mia pun saling pandang dengan Diana. Mereka berdua emang nggak punya pengaruh apa-apa di keluarga ini. Mereka cuma bisa nunggu si sulung Chloe pulang buat jadi penengah. Mia pun menenangkan, Caleb, mama, sama papa cuma lagi emosi aja hari ini. Jangan dimasukin ke dalam hati, ya. Caleb mengangguk sambil menahan tangisnya, padahal di otaknya dia udah mulai menyusun rencana busuk. Dia menjawab, aku tahu kok, aku nggak menyalahkan mama sama papa. Aku yakin Kak Julian cuma mau merebut posisiku, tapi apapun yang terjadi, aku harus tetap bertahan di keluarga fans. Hari ini, dia sadar kalau Robert itu bukan orang baik. Robert bahkan tega membuang putri kandungnya sendiri. Apalagi cuma anak angkat kayak dia. Caleb jelas nggak mau balik lagi ke desa terpencil itu. Selama dia bertahan di sini, dia bakal tetap jadi tuan muda keluarga fans. Tapi dia nggak habis pikir gimana bisa gua, bocah kampung yang nggak tahu sopan santun, bisa begitu disayang sama kakek. Bagi dia, gue cuma pembawa sial. Memikirkan hal ini, dia pun memantapkan tekadnya. Sementara itu Robert menyandarkan tubuhnya yang lelah ke sofa. Lalu tiba-tiba teringat kalau gue berani-beraninya mematikan teleponnya begitu saja. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah. Di mana anak durhaka itu? Suruh dia turun buat nemuin papa sekarang. Mia yang emang udah kesel karena dicuekin sama gue langsung mencibir. Papa bawa dia pulang buat jadi tuan muda. Tapi dia malah menganggap tempat ini kayak hotel. Kerjanya main terus seharian. Kita bahkan udah nggak melihatnya selama setengah bulan. Bocah udik yang nggak pernah lihat dunia luar kayak dia, palingan juga udah digoda sama cewek nakal di luar. Wajah Robert makin gelap mendengar ocehan itu. Dia khawatir gue bakal bikin malu keluarga fans dengan tingkah gue di luar sana. Dia langsung memanggil kepala pelayan dan menyuruhnya menyeret anak kurang ajar itu pulang sekarang juga. Jangan biarkan dia bikin malu papa. Tepat di saat itu, Chloe masuk dengan wajah yang tampak kelelahan. Selama beberapa hari terakhir, dia sibuk setengah mati dengan urusan pekerjaan dan gak sempat mengurusi masalah keluarga. Robert sangat menghargai putri sulungnya ini, apalagi dia memegang saham perusahaan. Tapi kali ini, Chloe membawa kabar buruk. Akhir-akhir ini kakek punya rencana lain, dia menyerahkan banyak dokumen penting ke orang lain buat diperiksa. Chloe curiga kalau kakek bakal segera memilih pewaris resmi. Mendengar kabar ini, Robert sadar betul kalau keluarga fans gak boleh terlibat dalam kekacauan lagi. Kakek paling benci pertikaian internal. Kalau sampai skandal ini bocor ke publik, kakek bisa kapan saja berubah pikiran. Pas mereka lagi asyik diskusi, gue pun melangkah masuk lewat pintu depan. Hari ini gue pakai baju olahraga putih yang bersih, kelihatan rapi dan penuh energi. Robert masih sangat murka gara-gara teleponnya yang gue matikan, situasi perusahaan yang gak menentu, ditambah lagi dengan gue. Anak yang cuma bisa bikin dia sakit kepala. Dia langsung berteriak, akhirnya kamu tahu jalan pulang. Kayaknya kamu gak menganggap tempat ini sebagai rumahmu lagi. Gue menaikkan sebelah alis. Papa mengkhawatirkan rumah ini. Atau cuma merasa sakit hati gara-gara uang 20 jutaan yang gue habiskan. Kenapa harus ribut-ribut begitu? Caleb langsung melongo, meskipun dia sangat dimanjakan, dia gak bakal berani menghabiskan 20 juta sekaligus. Dia membatin dengan kesal. Emang beda ya kalau anak kandung. Kebenciannya makin mendalam. Tapi tekadnya buat bertahan di sini justru makin kuat. Robert saking marahnya, sampai hampir muntah darah. Gue bener-bener gak menganggapnya sebagai seorang ayah, sama sekali gak ada rasa hormat. Dia meraung marah, jangan bawa kebiasaan kampungmu ke keluarga fans. Gue menyeringai santai,
Bukannya papa sendiri yang ngasih kartu itu ke gua? Papa udah ngasih itu ke gua, jadi gimana cara gua membelanjakannya bukan urusan papa lagi. Robert menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam emosinya. Urusan ini bakal dia kesampingkan dulu. Masalah perusahaan jauh lebih penting. Menurut Chloe, kakek bakal segera mengambil tindakan besar. Robert menatap gua dengan rasa frustrasi yang mendalam. Anak laki-lakinya ini benar-benar nggak punya sopan santun, berani-beraninya bicara sekasar itu ke ayah kandungnya sendiri. Caleb yang melihat celah langsung maju ke depan dan berlagak kasihan. Mungkin Kak Julian baru datang dari kampung dan belum pernah melihat barang bagus, makanya dia khilaf belanja banyak. Tapi Kak, tindakanmu ini keterlaluan sekali. Kakak bahkan belum menghasilkan 1 sen pun buat keluarga, tapi malah bertingkah kayak gini. Mendengar ocehan sindiran dari si bermuka dua ini, rasanya gue pengen balik meja aja. Gue terlalu sibuk mengurus masalah perusahaan selama beberapa hari ini, sampai hampir melupakan bajingan munafik ini. Tanpa banyak bacot, gue langsung jalan mendekat dan mendaratkan tamparan keras tepat di wajahnya. Tamparan ini benar-benar membalas tamparan yang diberikan Robert kepadanya sebelumnya. Kepala Caleb langsung keliengan. Dia nggak menyangka gue bakal nekat memukulnya di depan semua orang. Chloe mengernyitkan dahi lalu melompat maju buat mencengkeram gue. Tapi dengan gesit gue, menghindar. Gue ogah disentuh sama dia. Chloe berteriak murka. Kamu itu pembawa sial di keluarga ini. Nggak cuma bikin ribut antara mama dan Caleb. Sekarang kamu berani main tangan di dalam rumah? Kamu nggak diterima di sini. Gue pun langsung tertawa terbahak-bahak. Lagian gue emang gak pernah berniat buat tinggal di sini. Gue kesini cuma mau beres-beres barang. Gue menatap jijik ke arah Caleb yang terduduk di bawah. Tampangnya emang kelihatan melas, tapi hatinya busuk setengah mati. Dia udah bertahun-tahun menikmati semua kemewahan keluarga Vance, tapi malah tega menyusun rencana buat membunuh anak kandung mereka sendiri. Gue berkata dengan dingin, tahu kenapa gue gampar lu? Kalau lu gak ngelakuin banyak hal busuk, apa lu pikir lu itu suci tanpa dosa? Kalau hubungan lu sama orang-orang ini emang beneran sedekat itu, apa gue perlu repot-repot mengadu domba kalian? Lu beneran gak paham alasannya? Hah, dan satu hal lagi, kalau sekali lagi lu berani panggil gue kakak, bakal gue potong lidah lu. Caleb langsung merinding ketakutan, dia tahu kalau gue gak main-main dengan ucapan gue. Tindakan gue emang gak pernah bisa ditebak dan selalu di luar rencana, bikin dia gak berkutik buat bereaksi. Kebenciannya makin memuncak, tapi melihat kakak-kakak perempuannya membelanya, dia malah merasa di atas angin. Dasar sekumpulan orang bodoh. Sekarang ketiga saudarinya itu malah melindunginya. Dia merasa aman, tapi wajah munafik dan palsunya itu benar-benar merusak pemandangan. Gue cuma pengen cepat-cepat cabut dari sini. Gue langsung bertepuk tangan sekali. Beberapa orang pun melangkah masuk dari luar. Mereka adalah petugas dari jasa pindahan rumah yang sengaja gue panggil. Meskipun barang-barang gue di sini nggak banyak, gue nggak bakal membiarkan orang-orang ini lolos begitu aja. Gue menunjuk ke sekeliling ruangan. Sofa itu bagus juga, terus kulkas gede di sebelah sana. Angkut semuanya keluar, tapi hati-hati jangan sampai ada yang pecah ya. Robert langsung berteriak murka. Hentikan! Apa kamu mau merusak seisi rumah ini? Gue menyeringai sinis. Bukannya dari kemarin papa pengen gue lenyap dari hadapan papa? Sekarang pas gue beneran pergi, kenapa muka papa malah ditekuk kayak gitu? Caleb cuma menyimak dalam diam sambil menyusun rencana di otaknya. Bocah ini beneran tolol. Kalau dia emang mau pergi, mending sekalian jangan pernah kembali balik. Dia butuh nyiram bensin ke dalam api. Dia pun natap Mia dengan mata berkaca-kaca. Kak, apa dia sebenci itu ya sama aku? Aku beneran gak tahu salahku apa. Kalau emang kayak gitu, mending aku aja yang pergi. Mia langsung nyaut cepat, jangan ngomong bodoh deh. Kamu itu satu-satunya adik cowokku. Aku gak bakal sudi ngakuin anak pungut gak jelas. Selama ada aku di keluarga Vance, kamu bakal tetap jadi satu-satunya anak laki-laki di sini. Dia natap gue sinis banget, mikir kalau gue lah biang kerok yang bikin rumah ini jadi kacau. Dia cuma pengen semuanya balik kayak semula sebelum gue datang. Gue sih males banget ya peduli sama drama keluarga palsu ini. Jadi gue lanjut aja ngarahin para tukang angkut barang buat ngosongin 1 set sofa ruang tamu. Salah satu tukang dengan sopan minta Eleanor buat berdiri. Permisi Nona, tolong berdiri sebentar. Sofa ini diimpor langsung dari Eropa. Kami nggak mau sampai ngerusak barangnya. Gua manggut-manggut, tenang aja jasa angkut kami profesional kok. Robert saking marahnya, sampai dadanya kembang kempis dan batuk-batuk. Hebat. Tapi, pas dia ngeliat sekeliling, anak-anak ceweknya malah cuma ngerubungin
Caleb, nggak ada satupun yang peduli sama dia. Gue langsung ngecek lantai atas dan balik turun lagi. Robert natap ruang tamu yang udah melompong dengan tangan gemetaran. Dia bener-bener nggak berkutik di depan gue. Semua omongannya langsung gue skakmat. Orang-orang di rumah ini cuma dengerin gue. Dan dia juga nggak berani bikin masalah ini. Jadi makin gede karena takut malu. Pas urusan gue kelar, dia langsung ngamuk. Harusnya dulu gue nggak usah bawa anak durhaka kayak lu balik ke sini. Sekali lu keluar dari pintu ini, jangan pernah mimpi bisa balik lagi. Keluarga fans nggak butuh sampah kayak lo. Cepat atau lambat, lo cuma bakal ngerusak nama baik kami. Gue malah pasang muka kegirangan kayak dapat berita bagus, ketawa ngakak, terus langsung lari ke dapur buat ngambil gelas dan ngebuka sebotol anggur merah. Ingat omongan papa hari ini ya. Robert pikir ancamannya bakal bikin gue ciut, tapi dia nggak nyangka gue malah nantang balik. Matanya langsung mendelik ke atas, terus pingsan saking emosinya. Gue pun mimpin rombongan tukang angkut buat keluar. Dengan gaya elit, setengah aset keluarga fans, sukses gue sikat habis. Kakak-kakak perempuan gue langsung panik nyamperin Robert yang pingsan. Di tengah kekacauan itu, orang yang paling seneng tuh si Caleb. Si anak kampung itu akhirnya cabut juga. Sekarang dia bisa berkuasa lagi. Sebelumnya, gara-gara ada gue, gerak-geriknya jadi serba terbatas. Sekarang dia bertekad buat nggak bakal ngebiarin gue balik lagi. Besok paginya, pas Robert turun tangga, dia ngelihat seluruh anggota keluarganya pada berdiri di ruang tamu sambil sarapan. Bener-bener nggak ada wibawanya banget. Dia langsung teriak, apa keluarga ini hancur cuma gara-gara satu bocah liar? Eleanor ketawa sinis. Fatwa, bocah liar itu bahkan bawa kabur meja makannya sekalian. Papa kan beli meja itu dari Prancis dan itu satu set komplit. Kalau hilang satu bagian, semuanya jadi rusak. Pas ricu semalam, dia emang nggak ngeh. Sekarang dia baru sadar betapa teganya gua. Robert ngerasa hidupnya ngenes banget. Anak angkatnya nyelakain anak kandungnya. Sedangkan anak kandung laki-lakinya malah nggak berguna. Tapi kabar buruknya nggak berhenti di situ. Di saat yang bersamaan, seluruh keluarga fans nerima pengumuman dari grup perusahaan. Kakek fans ngeluarin pernyataan resmi lengkap sama surat kontraknya. Pas dibuka, semuanya langsung melongo shock. Beliau mentransfer 75% saham Vance Corporation ke gue. Robert shock setengah mati. Apa-apaan ini? Apa orang tua itu udah pikun? Kenapa malah ngasih saham sebanyak itu ke cucunya? Berbagai pertanyaan langsung menumpuk di kepalanya. Tapi tiba-tiba dia mikir, apa ini artinya gue yang menang? Setelah bertahun-tahun rebutan kekuasaan sama saudara-saudaranya, akhirnya saham itu jatuh juga ke tangan garis keturunannya. Rasa dendamnya ke gue langsung hilang gitu aja. Dan dia mulai ngayal tinggi. Tapi, Chloe langsung nyiram air dingin ke mukanya. Di dokumen itu, kakek nulis dengan jelas, cuma Julian yang punya hak buat ngambil keputusan atas saham-saham ini. Nggak ada orang lain yang boleh ikut campur. Ini benar-benar peringatan keras. Siapapun yang mau ngerebut hak gue emang naif banget. Robert mendengus sinis, Julian itu cuma anak kampung. Emang dia tahu. Apa? Kita tinggal bujuk-bujuk aja dia. Nanti saham itu juga bakal jatuh ke tangan gue kan? Caleb mulai baca situasi. Berdasarkan info ini, kayaknya keluarga ini bakal segera nyuruh gue balik lagi. Kalau emang gitu, rencana dia buat ngejatuhin, gue harus dipercepat. Dia nggak habis pikir, kenapa mereka harus ngejilat gue. Tinggal singkirin, gue aja, terus sahamnya kan bisa dibagi rata ke mereka. Bagi dia, gue tuh cuman benalu pembawa sial. Tapi sekarang Robert malah nggak nyalahin gue lagi. Urusan gue bawa kabur perabotan rumah, malah dianggap Robert sebagai angin lalu doang. Tapi, saudara-saudara Robert nggak tinggal diam. Saham yang udah mereka jagain seumur hidup, malah dengan gampangnya dikasihin ke orang lain gitu aja sama kakek. Jelas mereka nggak terima lah. Ketiga, saudara Robert yang lain langsung ngumpul buat susun strategi. Mereka pikir gue cuma tameng dan dalang aslinya tuh si Robert. Salah satu dari mereka bilang, bocah itu cuma boneka. Anak kampung tahu apa sih? Si Robert, saudara keempat kita, pasti lagi mainin trik kotor. Mereka nggak percaya kalau gue punya kemampuan buat nahan saham itu dari mereka. Kakek kan sangat ngehargain bakat. Kalau kakek tahu Robert nggak becus, beliau bisa aja narik balik saham itu, atau mereka bisa makin ngerusuhin suasana, biar sahamnya dibagi rata demi keadilan. Selama sebulan ke depan, Robert benar-benar hidup kayak di neraka. Keluarga Vance punya banyak cabang dan masing-masing megang sektor industri yang beda. Perusahaan-perusahaan yang diurus Robert terus-terusan diserang. Produk cacat lah, jalur distribusi keganggu lah,
sampai media yang ngegoreng skandal mereka habis-habisan. Yang paling parah, salah satu produk proyek gabungannya kena masalah besar. Bikin publik ngamuk luar biasa. Ini semua gara-gara saudara-saudaranya yang sekongkol buat ngehancurin dia. Kakek langsung nelpon dan maki-maki dia habis-habisan, minta masalah ini segera kelar, biar kerja keras seumur hidupnya nggak sia-sia. Robert bener-bener pusing 7 keliling dan nggak punya tenaga lagi buat nyuruh gue balik. Sementara itu, gue malah asyik santai-santai tiduran di pantai sambil mantau rekaman langsung yang dikirim sama Sparky. Gerak-gerik mereka semua bener-bener terpantau jelas. Sparky seneng banget. Bos, gue nemu banyak banget hal seru nih. Nanti gue bawa pulang semuanya deh. Gue cuma manggut, santai. Buat gue, barang-barang kayak gitu nggak ada harganya. Sparky bebas foya-foya sesuka jidatnya, ngehabisin 30 juta milik Robert. Gue dengan santainya nelpon Robert dan langsung minta duit tambahan. Sambil ngertak gigi, dia terpaksa nyerahin 1 kartu hitam lagi. Sekarang, dia mana berani macem-macem sama gue karena gue megang saham mayoritas. Gue lempar aja kartu itu ke Sparky dan nyuruh dia pakai sesuka hati. Gue sih nggak kekurangan duit. Tapi ya, buat apa ragu-ragu meras Robert sampai botak? Dia utang 18 tahun masa hidup pemilik tubuh asli ini tanpa ada ganti rugi sedikit pun. Kalau bukan gue yang masuk ke tubuh ini, bocah lemah itu nggak bakal pernah berani ngelawan balik. Di kantornya, Robert bener-bener mau gila saking marahnya. Kalau bukan gara-gara saham itu, dia nggak bakal sudi nurutin kemauan gue. Sebulan itu, dia tersiksa setengah mati sementara gue santai-santai sambil nyiapin semua dokumen gue. Begitu misi gue kelar, gue bakal langsung pergi. Tapi gue harus ninggalin sesuatu buat pemilik asli tubuh ini yang udah ngebayar gue pakai karmanya. Malam itu, Sparky muncul dengan muka girang. Dia udah berhari-hari ngintilin Caleb dan akhirnya dapat info baru. Bos, si muka 2 itu ternyata nyewa preman. Perlu gue samperin terus gue hajar nggak? Naik level, gue mengernyit. Lu tuh emosian banget. Jangan dikit-dikit maunya baku hantam sama bunuh-bunuhan mulu napa. 1 jam kemudian, di hutan pinggiran kota, beberapa preman udah pada bonyok digebukin. Sampai mereka berlutut sambil nangis-nangis minta ampun. Bos mereka yang rambutnya pirang adalah yang paling mengenaskan. Kedua tangannya patah, ngebuat dia terpaksa pakai pundaknya buat nopang badannya, pas lagi sujud-sujud. Seumur hidup dia belum pernah ketemu orang yang pukulannya sengeri dan sesakit pukulan gua. Dia ngerintih. Itu, ada cowok yang ngebayar kita buat ngerjain lu. Kalau aja kita tahu lu semenakutkan ini, kita nggak bakal mau nerima kerjaan ini demi duit berapapun. Gua berdiri di depannya dan nanya dengan dingin. Dia bayar lu berapa? Si preman pirang itu nangis sesenggukan. Bos, kalau gua tahu lu sekuat ini, gua mending mati aja daripada ngambil kerjaan ini. Penguasa wilayah ini sekarang malah nangis kejer kayak bayi. Mukanya bengkak kayak babi. Gua masang muka jijik dan mundur dikit, terus ngasih perintah, apapun yang dia suruh lakuin ke gua, lu lakuin hal yang persis sama ke dia. Kalau enggak, lu tahu sendiri akibatnya. Preman-preman itu langsung sujud histeris, gak berani ngebantah sama sekali. Padahal, tanpa gua suruh pun, mereka emang udah niat bakal bikin perhitungan sama Caleb. Gara-gara si bajingan itu nyembunyiin informasi, mereka jadi nyenggol monster mengerikan kayak gua. Pas gua mau cabut, si preman pirang ngedongak dengan mata merah menyala. Ini semua gara-gara si keparat itu. Cu, kalian tahu kan harus ngapain? Salah satu preman nanya, bos. Tuh orang punya dendam apa sih sama kita sampai tega ngejebak begini? Gak usah banyak bacot, lakuin aja apa yang dibilang cowok tadi. Dari awal, Caleb emang udah licik banget. Di plot aslinya, jiwa asli tubuh ini digebukin habis-habisan sama preman-preman ini juga. Terus si Caleb pura-pura jadi penyelamat sambil sengaja nyebarin beritanya ke seluruh keluarga Vance. Jiwa asli tubuh ini sama sekali nggak dapet simpati. Malah, Eleanor sama Robert benci banget sama dia, nuduh dia cuma bikin malu nama keluarga. Dia dikurung di gudang tanpa ada yang peduli. Sekarang, gantian gua yang balas dendam buat ngehukum kejahatan dan negakin keadilan. Orang berhati busuk kayak gitu emang kudu dihukum pakai caranya sendiri. Di sisi lain, Caleb ngerasa kelopak matanya kedutan terus-terusan, bikin hatinya jadi nggak tenang. Robert masih benci banget sama dia. Untungnya Mia ngebawa dia ke villa pribadinya di pinggiran kota, jadi dia aman buat sementara waktu. Tapi hidup kayak gini jelas bukan rencana jangka panjang. Dia cemas setengah mati, nggak tahu apa preman-preman itu udah beresin gua demi ngerusak reputasi gua atau belum. Dia udah ngabisin 30 juta. Jumlah yang gede banget dari kartu Mia yang sebenarnya udah mau ludes gara-gara hobi foya-foyanya.
Tapi 3 hari berlalu tanpa ada kabar apa-apa. Dia makin gak sabaran, curiga kalau preman-preman itu bawa kabur duitnya. Karena bokek, dia terpaksa keluar dari villa buat nyari Mia dan minta duit lagi. Dia kesel banget. Biasanya dia selalu punya sopir pribadi, tapi sekarang dia kudu jalan kaki biar nggak bikin Robert makin ngamuk. Tapi dia ngeyakinin dirinya sendiri kalau selama preman-preman itu sukses, semuanya bakal jadi miliknya. Dia bakal kembali jadi satu-satunya tuan muda di keluarga fans. Mana pantas orang penuh skandal kayak gue jadi ahli waris? Nanti, saham-saham itu pasti jatuh ke tangannya, dan Robert bakal mandang dia beda lagi. Dia bahkan punya rencana lebih licik, yaitu masukin Eleanor ke rumah sakit jiwa. Dia bener-bener nurunin sifat egois dari orang tua kandungnya, bener-bener licik dan menjijikkan. Pas dia baru aja keluar dari villa, beberapa bayangan mulai ngebuntuti dia. Itu adalah gerombolan preman pirang tadi. Keamanan villa itu ketat banget, jadi mereka nggak bisa nerobos masuk, tapi sekarang akhirnya mereka berhasil ngepung dia. Caleb ngerasa ada orang yang ngikutin dia. Pas dia balik badan, satu tamparan keras langsung mendarat telak di mukanya dibarengi sama makian kasar. Sialan lu brengsek. Gara-gara lu bos kita jadi menderita. Hari ini lu harus bayar ganti rugi beserta bunganya. Kalau enggak, jangan salahin kita. Kepalanya pusing, nggak paham sama sekali apa yang lagi terjadi. Terus, dia ngira preman-preman ini mau meras dia. Karena udah biasa sombong, dia balik teriak, Julian udah gebukin gua, dan sekarang sampah kayak kalian berani nyentuh gua. Gua ini tuan muda keluarga fans tahu. Kalian udah ambil duit gua, tapi malah berkhianat. Kalau nggak becus kerja, balikin duit gua. Preman-preman itu nggak tinggal diam. Ngelihat dia ngelawan, mereka langsung maju, ngehajar, dan nendang dia tanpa ampun. Tepat di saat itu, suara derit rem mendadak langsung kedengeran nyaring. Mia emang udah rencana ketemuan sama Caleb hari ini buat ngasih tahu kalau dia mau pergi ke luar negeri buat tampil. Ngelihat Caleb lagi digebukin di jalanan, dia nggak tega dan langsung lompat keluar dari mobilnya. Tapi pas dia baru aja mau nolongin, dia langsung didorong sampai jatuh ke tanah sama preman-preman itu. Mereka bener-bener nggak pakai otak, cuma tahu minta duit. Caleb ngelihat Mia yang udah babak belur, terus nangis histeris. Kalian maunya apa sih? Gua nggak tahu kalian ngomongin apa. Salah satu preman ngebentak, serahin 100 juta atau rasain akibatnya. Caleb panik setengah mati. Dari mana dia bisa dapat duit 100 juta? Preman-preman itu tekad bulat pengen nagih bunga, karena gara-gara mereka udah digebukin habis-habisan sama gua. Bos mereka aja masih ngetem di rumah sakit. Dia menggeleng sambil nangis sesenggukan. Gua nggak punya duit. Gak punya duit, kalau gitu ikut kita aja. Ada 100 cara buat maksa lu nyari duit. Suara ketawa mereka bikin Caleb merinding ketakutan. Mia dengan emosi langsung narik sebuah kartu dari dompetnya. Ambil kartu ini, terus pergi kalian. Preman-preman itu ngambil kartunya. Tapi sebelum cabut, salah satu dari mereka ngayunin tongkat bisbol dan langsung ngehantem kaki Mia. Gak suka gua sama gaya Tuan Putri manja lu itu. Tinggal kasih duit doang, pakai belagu segala. Mia ngejerit kesakitan terus, langsung pingsan gara-gara rasa sakit yang luar biasa. Caleb ketakutan setengah mati, kakak ketiga. Lu nggak apa-apa? Dia bingung kudu ngapain. Ini area villa pinggiran kota yang sepi banget. Teriak minta tolong juga nggak bakal ada gunanya. Preman-preman itu emang udah pergi, tapi gimana kalau mereka balik lagi, mereka mikir nggak bakal ada yang tahu soal ini. Lagian Caleb juga udah bikin murka orang penting kayak gua, sosok yang nggak berani mereka usik sama sekali. Ngebayangin mereka mungkin balik lagi, Caleb ketakutan dan mundur perlahan. Tapi sekelilingnya bener-bener sepi nggak ada orang. Skenario yang persis dialami jiwa asli tubuh ini, sekarang malah kejadian di dia. Bahkan jauh lebih parah. Setengah jam kemudian, setelah babak belur penuh luka akibat siksaan dan penghinaan yang ngeri banget, preman-preman itu akhirnya pergi dengan puas. Caleb bener-bener nggak habis pikir. Orang-orang yang dia sewa sendiri malah ngehajar dia kayak gini. Kejadian ini nggak boleh sampai ketahuan siapapun. Dia buru-buru bangkit dan dengan susah payah nyeret Mia masuk ke dalam mobil. Ngeliat siaran langsung dari Sparky, gue cuma bisa mengernyit heran. Ini otak si Caleb agak gesrek ya. Kenapa dia nggak nelpon ambulans aja daripada malah nyeret orang keluar ke jalan raya buat minta bantuan di pinggiran kota yang sepi begini. Robert dapat telepon itu dan langsung buru-buru ke rumah sakit. Ngeliat Caleb di depan ruang UGD, dia langsung hilang, sabar dan nampar Caleb berkali-kali. Dasar pembawa sial lu. Lu bener-bener pembawa malapetaka. Ngeliat bekas luka di leher Caleb, rasa jijiknya makin menjadi-jadi.
Kemarin dia udah ngebahayain anak perempuan kedua, dan sekarang malah anak perempuan ketiga lagi. Caleb megangin mukanya sambil geleng-geleng kepala. Dalam hati dia nyumpahin Eleanor biar cepet mati. Dia masih aja halu kalau nanti dia balik ke keluarga Vance, dia bakal ngehasut Chloe buat ngebuang Eleanor ke rumah sakit jiwa. Pintu ruang UGD yang mendadak kebuka langsung ngehentiin keributan mereka. Eleanor ternyata gemeteran. Anak cewek yang satu ini juga nggak boleh sampai kenapa-napa. Tapi, sialnya, kenyataan malah lebih ancur dari yang dibayangin. Mia telat ditolong kelamaan. Caleb butuh waktu 5 jam cuma buat bawa dia ke rumah sakit. Dan si brengsek itu malah bikin lukanya makin parah pas mindahin dia. Biarpun ditanganin dokter paling hebat, dia pasti bakal kena komplikasi permanen. Begitu denger ini, Eleanor langsung pingsan. Biarpun Mia nggak begitu menonjol di perusahaan, dia itu bintang di dunia seni. Dokter bilang kalau kaki kanannya nggak bakal bisa ditekuk lagi. Intinya, dia bakal pincang seumur hidup. Caleb nggak nyangka akibatnya bakal sefatal ini. Dia ngemis-ngemis ke dokter, tolong periksa lagi dok. Pas dia ketabrak, kondisinya nggak separah ini kok. Dia ketakutan setengah mati. Kalau sampai Eleanor tahu dialah yang nyewa preman-preman itu, tamatlah riwayatnya. Eleanor bangun udah nggak tahan lagi, sambil nunjuk Caleb. Dasar anak haram bajingan, lo udah celakain Stella, sekarang Mia juga. Kenapa lo nggak mati aja sekalian? Dia nangis, nyokap aku nggak sengaja. Chloe datang tepat di saat pas banget buat denger Caleb ngaku kalau dia yang bawa Mia. Dia langsung curiga kalau si brengsek ini terlibat. Dia bilang dengan dingin, nggak usah banyak bacot lagi. Besok gue bakal umumin ke publik kalau hubungan lu sama keluarga Vance udah putus. Eleanor bener-bener murka. Dari 4 anak ceweknya, 2 udah kena sial. Kalau mereka nggak nendang pembawa sial ini, keluarga Vance bakal hancur lebur. Caleb teriak, nyokap. Bukannya aku anak cowok yang paling nyokap sayang? Kenapa nyokap tega begini? Eleanor teriak balik. Melihat, muka lo aja bikin gue muak. Lo udah nyolong identitas anak kandung gue selama lebih dari 10 tahun. Ibu lo udah nyelakain anak gue. Sekarang lo malah nyelakain 2 anak cewek gue. Dia nyesel setengah mati, kenapa nggak? Buang ini anak haram dari dulu. Keluarga Vance sama sekali nggak utang apa-apa sama anak angkat nggak tahu diri ini. Dia ngeluarin HP-nya buat nelpon kepala pelayan biar ngurus semuanya. Tapi, dia nggak sadar sama tatapan penuh racun dari Caleb. Si bajingan itu pengen banget tetap tinggal di keluarga Vance dan dendamnya ke gua makin menggila. Dia nggak habis pikir kenapa gua nggak diem aja di luar negeri. Kenapa preman-preman itu gagal dan malah balik nyerang dia sama Mia. Pokoknya, gimana pun caranya, dia harus tetap bertahan. Tapi sikap Eleanor udah keras banget. Dia nggak terima diginiin. Pas kepala pelayan baru aja ngangkat teleponnya, Eleanor mendadak ngejerit histeris. Nyonya, nyonya, kepala pelayan panik nanya-nanya, tapi nggak ada jawaban. Nggak lama kemudian, Caleb nelpon balik dengan suara yang panik dibuat-buat. Alfred, cepetan ke rumah sakit sekarang. Nyokap nggak sengaja jatuh. Kepala pelayan sama sekali nggak curiga dan langsung bawa orang-orang ke sana. Tapi di dalam kamar rawat, Caleb natap Eleanor dengan dingin. Eleanor berusaha berontak, tapi kaki tangannya udah nggak bisa digerakin. Si brengsek ini berani-beraninya nyerang dia, bahkan dengan santainya bohong di telepon tepat di depan matanya sendiri. Eleanor shock berat. Anak angkat yang udah dia rawat selama lebih dari 10 tahun tiba-tiba berubah jadi iblis. Keluarga Vance udah besarin dia dengan layak, tapi mereka malah melihara serigala berbulu domba yang nusuk dari belakang. Eleanor nyoba buat gapai dan nyengkram. Bajingan itu, tapi Caleb malah neken keras-keras luka di belakang kepalanya. Gue gak bakal biarin lu hancurin semua yang udah jadi milik gue, bisik Caleb kejam. Termasuk Julian juga, apa haknya dia buat balik lagi ke sini? Jangan natap gue kayak gitu. Sejak lu tahu identitas asli gue, lu selalu mandang rendah gue. Mending lo tidur aja selamanya. Mata Eleanor melotot ketakutan. Dia nggak habis pikir sama omongan si iblis ini. Padahal dia udah manjain dia melebihi anak kandungnya sendiri, tapi kok balesannya malah kayak gini. Rasa sakit yang luar biasa di belakang kepalanya bikin dia pingsan, tapi itu belum cukup buat Caleb. Dia dorong tabung oksigen yang berat dan sengaja dijatuhin buat ngegencet tubuhnya. Kali ini, dia bener-bener sekarat nggak bisa gerak lagi. Sparky girang banget. Bos kita berhasil rekam aksi pembunuhannya. Bajingan ini benar-benar gali kuburannya sendiri. Apa kita kirim ini ke polisi? Gue senyum sinis. Emang nggak ada kamera di dalam kamar rawat, tapi kita punya rekaman dari luar. Ngeberesin masalah ini gampang banget, tapi ini masih kurang seru. Gue pengen mereka ngerasain penderitaan yang sama, persis kayak yang dialami pemilik tubuh asli ini.
Segini mah belum seberapa. Di saat yang sama, Robert dapat telepon yang bikin dia shock setengah mati. Di hari yang sama, anak cewek ketiganya sama istrinya dua-duanya kena musibah tragis. Pas nyampe di rumah sakit, dia dapat kabar buruk yang bikin dunianya runtuh. Eleanor jatuh terus ketimpa tabung oksigen. Nggak seberuntung Stella, dia bakal koma dan jadi mayat hidup seumur hidupnya. Sementara itu, Mia harus pensiun dari dunia seni. Karir seni Mia benar-benar hancur total. Dia terpaksa harus pakai tongkat buat jalan seumur hidupnya. Ini adalah balas dendam yang setimpal atas semua kebusukan yang dia lakuin dulu. Hanya dalam semalam, dua pilar penting keluarga fans langsung tumbang, bikin Robert langsung panik parah. Perusahaannya terus-terusan dapat masalah, dan dia sendiri udah hampir gila. Ngeliat kekacauan mereka, diam-diam gue tambahin bensin biar makin membara. Udah saatnya buat nyelesain permainan ini. Caleb udah bertingkah terlalu lama. Setiap penderitaan yang pernah dialami pemilik tubuh asli, bakal gue balikin 10 kali lipat ke dia. Selama beberapa hari terakhir, Robert ngerasa badannya drop. Dia mikir, itu cuman karena kecapekan bolak-balik urusan kantor sama rumah sakit. Tapi pas dia pingsan di ruang kerjanya dan langsung dilarikan ke rumah sakit, dia baru tahu kalau dia kena anemia parah. Satu-satunya jalan buat bertahan hidup cuma lewat donor ginjal. Chloe datang ke rumah sakit dengan muka syok. Keluarga yang dulunya kelihatan bahagia, sekarang benar-benar hancur lebur. Setengah dari anggota keluarganya terbaring di rumah sakit. Ada yang koma, ada yang jadi mayat hidup. Robert sama Eleanor dikirim ke ruang ICU secara bersamaan. Keluarga fans udah kehilangan tiang penyangganya, jadi Chloe terpaksa harus ngeberesin semuanya sendiri. Tapi anehnya, pas dia baru aja nyampe di rumah sakit, dia langsung disuruh tes darah. Dia dongak dan ngeliat Mia jalan keluar dengan muka super kusut. Ini semua karma. Ngeliat adik perempuannya yang sifatnya berubah drastis setelah kecelakaan itu, Chloe ngerasa risih. Adik ketiga kita udah kayak begini kondisinya. Bisa nggak sih lo sedikit lebih dewasa? Mia senyum kecut. Kakak tertua, lo masih belum paham juga. Bokap manggil kita balik bukan suruh ngerawat dia. Dia manggil kita cuma buat ngambil ginjal kita. Kasih sayang di keluarga fans ini semuanya palsu. Begitu nyawanya sendiri yang terancam, dia cuma mikirin gimana caranya manfaatin kita. Begitu ngelihat kakaknya nggak percaya omongannya, dia geleng-geleng, kepala kecewa, terus pergi gitu aja. Di saat kayak gini, dia akhirnya paham kenapa dulu gue tega banget ninggalin keluarga ini. Tempat tanpa kasih sayang, yang ada cuma eksploitasi sama kepentingan pribadi. Bener-bener nggak layak buat dipertahanin. Mereka utang banyak banget sama gua, saudara laki-laki mereka yang baru aja balik, tapi sekarang dia udah nggak punya energi lagi. Dia cuma pengen ngelindungin dirinya sendiri dan nggak peduli lagi sama orang lain. Di dalam kamar rawatnya, Robert langsung ngamuk pas denger hasil tes medis. Nggak ada satupun dari anak ceweknya yang ginjalnya cocok sama dia. Dia teriak kencang. Bukannya mereka anak kandung gua? Kenapa nggak ada satupun yang cocok? Diana cuma bisa berdiri pasrah di sampingnya. Sebagai dokter, dia udah sering lihat berbagai kasus. Tapi baru kali ini dia nemuin situasi yang gila kayak gini. Di saat yang sama, dia bisa napas lega. Setidaknya dia nggak perlu mengoperasi adik-adiknya sendiri. Dia, batinnya dalam hati, keluarga fans beneran egois banget sih. Biarpun tajir melintir, penyakitnya Robert makin parah dengan cepet banget. Kalau mereka nggak bisa nemuin donor ginjal yang cocok, duit sebanyak apapun nggak bakal bisa nyelamatin dia. Robert bener-bener lepas tangan soal saham perusahaan, kelabakan nyari donor ginjal siang malam. Diana sampai dibuat gila gara-gara terus-terusan dirongrong sama dia. Tiap malam, Robert selalu bangun gara-gara mimpi buruk. Tepat di saat kayak gini, si Caleb tiba-tiba muncul di kamar rawat inap. Akhir-akhir ini, dia nggak berani nunjukin batang hidungnya karena Mia benci setengah mati sama dia. Kali ini dia datang buat ngambil kesempatan terakhirnya biar bisa terus nempel sama keluarga fans. Robert pun kesel banget. Cukup kalau lu nggak punya urusan penting, mending jangan keluyuran di sekitar sini. Sejak sakit-sakitan, temperamennya emang makin ampas. Tapi si Caleb tetap yakin, seyakin-yakinnya kalau semua ini gara-gara gua. Padahal dulu keluarga fans baik banget sama dia. Sekarang semuanya malah berantakan total. Dia udah bolak-balik nelpon Chloe, tapi tuh cewek nggak pernah ngangkat. Dia benar-benar tersudut ke jalan buntu, apalagi pas ibu kandungnya, si pengasuh Martha, berhasil nemuin dia. Seluruh anggota keluarganya, Martha tuh kayak lintah darat yang hobi meras habis semua tabungannya. Dia nggak pernah nemuin orang semuka tembok itu, apalagi adik kandungnya yang aslinya preman kelas kakap.
Ngalamin semua kesialan ini, dia makin bertekad kuat buat mertahanin hidupnya yang sekarang dan ogah balik lagi ke masa lalunya yang miskin mampus. Dibandingin sama pemilik raga asli dalam plot aslinya, dia masih jauh lebih beruntung. Dulu, si pemilik raga asli terus-terusan diteror dan dimanfaatin sama keluarganya Martha gara-gara statusnya sebagai anak angkat keluarga fans. Ini beneran karma instan buat orang jahat kayak dia. Sparky ngeliatin gue yang lagi ngelukis terus nanya, "Bos, si bajingan itu pergi ke rumah sakit tuh. Kita nggak bakal ngehalangin dia." Gue pun menyeringai, "Ngapain dihalangin? Gue malah khawatir kalau dia nggak kesana." Sparky kebingungan, tapi kan menurut plot, ginjal bos tuh cocok banget sama si Robert. "Kenapa bos belum ngubah hasil tesnya?" Gue cuman ngasih dia lirikan tajam, dia langsung paham seketika. Buat gua, ngotak-ngatik hasil kecocokan ginjal itu mah gampang banget, cuman perkara sepele. Sambil ngeliatin Sparky pergi, gua berdiri sambil ngulet santai. Makin deket sama babak akhir, dramanya makin seru aja nih. Gua emang bakal segera pergi, tapi gua udah nyiapin semuanya buat si pemilik raga asli. Gua harap pas dia balik nanti, alur ceritanya nggak bakal hancur, tapi tetap jalan sesuai keinginan dia. Sementara itu di rumah sakit, si Caleb mulai nunjukin niat busuknya. "Pak, aku tahu aku bukan anak kandung papa, tapi aku kan dibesarin sama papa dan mama. Aku denger ginjal kakak-kakak nggak ada yang cocok. Kenapa nggak panggil Kak Julian pulang buat tes juga? Sayang banget aku bukan anak kandung. Coba kalau iya, aku pasti bakal rela banget donorin ginjal aku." Omongan ini langsung bikin Robert tersadar. Akhir-akhir ini pikirannya emang lagi ruwet banget gara-gara kekacauan di perusahaan sama keluarga sampai dia sempat ngelupain gua. Dia pun ngangguk, "Kamu emang anak baik, papa bakal urus masalah ini." Padahal di otaknya, dia udah mulai nyusun rencana licik. Dia naruh semua harapannya ke gua. Kalau gua donorin satu ginjal, gua bakal jadi setengah cacat dan gak punya tenaga lagi buat mimpin keluarga fans. Terus, si Caleb bakal jadi kandidat paling pas buat nopang keluarga atau dijadiin alat pernikahan bisnis. Robert langsung nelpon kepala pelayan, nyuruh dia buat manggil gua. Si Caleb yang tahu rencananya berjalan mulus, langsung ngerasa di atas angin dan jumawa banget. Dia udah ngetung semuanya dengan matang. Dia bahkan udah nyogok orang laboratorium biar mastiin hasil tesnya bakal cocok. Ini bener-bener rencana sekali dayung 2-3 pulau terlampau buat nyingkirin gua sekaligus ngamanin posisinya. Dia sendiri nggak peduli sama hidupnya Robert. Dia tahu Robert cuma nganggep dia sebagai alat, tapi di masa depan dialah yang bakal jadi satu-satunya tuan muda di keluarga fans. Pas ngelihat si Caleb nggak kunjung pergi, Robert langsung ngebentak, "Kalau udah selesai, cepetan keluar." "Papa, capek." Caleb sempet nyebut-nyebut soal Mia, tapi Robert langsung masa bodoh. "Biar kepala pelayan yang urus itu. Kamu pulang aja. Anak perempuan yang udah cacat dibandingin sama anak angkat yang masih punya nilai jual." Robert tahu banget harus milih siapa. Caleb keluar dari rumah sakit dengan perasaan menang, tapi pas baru sampai luar, tiba-tiba ada tangan yang nyengkeram dia. Ternyata si Martha yang lagi melototin dia. "Hei bocah tengil, berani-beraninya lu sembunyi dari gua. Berani juga ya lu abaikan telepon gua. Sini bagi duit, kakak lu butuh modal buat buka usaha." Caleb ketawa sinis. Si beban keluarga itu buka usaha? Dia mah cuma tahu cara foya-foya doang. "Gua udah nggak punya duit lagi. Jangan maksa-maksa gua terus." Martha langsung nampar dia. "Kalau bukan gara-gara gua tukar lu berdua dulu, lu tuh masih jadi gembel miskin sekarang. Kasih gue duit atau gue bakal datengin keluarga fans buat minta paksa." Caleb megangin pipinya sambil melotot penuh dendam ke ibu kandungnya sendiri. Perempuan itu benar-benar kampungan dan menjijikkan. Dia nyumpah-nyumpahin takdirnya yang gak adil dan makin benci setengah mati sama gua. Lewat rekaman yang dikasih sama Sparky, gue mantau semua drama ini dengan santai. Semuanya emang karma instan atas ulah mereka sendiri. Ini emang akhir dari alur cerita yang asli, tapi bedanya dulu si pemilik raga asli yang harus nanggung semua penderitaan ini. Setelah kejadian tukar anak itu, si Martha sama sekali nggak ngerasa bersalah, dan malah terus-terusan meras dan mukulin dia. Caleb khawatir si Martha beneran bakal datang ke keluarga fans terus ngerusak citranya. Dia nggak boleh ngebiarin keluarga fans makin salah paham sama dia. Makanya dia harus mutar otak buat nyari duit. Pas balik ke villa, dia langsung diamuk sama Mia. Mia yang dulunya lemah lembut, sekarang malah maki-maki. Dia kayak emak-emak komplek yang ngamuk. "Pergi lu dari keluarga fans, dasar anak pembantu. Emangnya lu pantes ada di sini?" Najis banget. Caleb memohon kakak ketiga, "Aku nggak bermaksud begitu.
Tapi Mia udah kepalang jijik sama dia karena udah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Si Caleb ternyata pernah nyewa orang buat gebukin gue, adik kandungnya sendiri. Mia nyesel setengah mati, pernah belain dia, sampai-sampai harus kehilangan seluruh masa depannya sendiri. Semua ini gara-gara ulah anak pembantu bajingan ini. Tepat di saat itu, Chloe masuk dengan wajah yang kelihatan capek banget. Seluruh beban perusahaan sekarang numpuk di pundaknya dia. Pas dengar mereka ribut, dia langsung kesel. Kalian berdua ngerasa rumah ini belum cukup berantakan, hah? Ribut aja terus? Tapi jangan salahin gue. Kalau kalian berdua langsung gue tendang keluar dari sini. Mia cuma bisa senyum kecut. Cuma gara-gara kakinya lumpuh, seluruh keluarganya langsung tegang ngebuang dia gitu aja. Dia pun geleng-geleng kepala, terus pergi. Caleb langsung ngacir masuk ke kamarnya. Stella sambil ngejalanin kursi rodanya nyamperin dia dan bilang, sekarang lu lihat sendiri kan, keluarga ini nggak punya hati. Gua mau cabut, lu mau ikut nggak? Dulu, dia pasti ogah buat pergi, tapi sekarang dia bener-bener kecewa berat. Kasih sayang di keluarga fans tuh palsu semua, mereka cuma nanggep dia sebagai alat doang. Untungnya dia punya villa di pinggiran kota dan tabungan yang cukup buat bertahan hidup. Mereka berdua pun beres-beres barang, mereka terus hengkang dari rumah keluarga fans. Si kepala pelayan sampai cengong. Keluarga yang dulunya harmonis, sekarang hancur lebur tanpa sisa. Satu-satunya pilihan terakhir yang dipunya Caleb, sekarang cuma cari muka ke Chloe, satu-satunya orang yang masih punya nilai berharga. Dia pun ngebawain secangkir kopi ke ruang kerja dan ngeliat Chloe ketiduran di mejanya dengan tumpukan dokumen yang berantakan di mana-mana. Dia naruh kopinya terus pas mau pergi, dia nggak sengaja ngeliat sebuah dokumen yang penting banget. Dokumen itu ternyata proyek baru yang lagi gila-gilaan diinvestasikan sama keluarga fans. Caleb pun ngambil dokumen itu, sambil mikirin rencana busuk yang tiba-tiba melintas di otaknya. Tuntutan duit dari si Martha, yang terus-terusan bikin dia naik pitam. Ini kesempatan emas buat dia. Lagian kalau dia berhasil jadi anak laki-laki satu-satunya di keluarga Vance, semuanya juga bakal jadi milik dia nantinya. Anggap aja dia cuma minjem duit masa depannya sendiri. Sementara itu, Chloe masih tidur nyenyak banget. Tanpa tahu kalau tindakan lancang Caleb ini bakal ngerampas hak waris saham keluarga Vance dari tangannya secara mutlak.